Langit senja di pedesaan mulai temaram. Terik matahari sore yang kering perlahan padam, digantikan oleh embusan angin kemarau yang menyelinap dingin di sela-sela dedaunan, membawa serta aroma tanah yang lembab dan bau jerami yang membusuk. Di dalam rumah Joglo, rumah paling megah di desa ini, hidangan makan malam sudah tersaji dan mendingin sejak tadi. Tak ada seorang pun yang berniat menyentuh sendok dan garpu. Suasana terasa berat seperti dibebani batu. Di tengah meja yang penuh dengan hidangan lezat seekor ayam opor kuning keemasan, sepiring semur daging yang mengilat, dan semangkuk sayur lodeh yang gurih duduk tiga sosok manusia dalam keheningan. Sari, sang menantu, duduk meringkuk di kursi kayu. Bahunya yang kurus bergetar hebat. Ia menunduk dalam-dalam, hanya berani menatap sepasang sendok dan garpu yang tergeletak diam di piring nasinya yang masih penuh. Bambang, suaminya, duduk di seberangnya dengan wajah sekeras batu. Ia terus menyuapkan nasi ke mulutnya. Mengunyah dengan susah payah seolah sedang menelan kerikil, sengaja menghindari tatapan mata istri dan ibunya. Satu-satunya orang yang tampak tenang di tengah suasana mencekam ini adalah Bu Hartini, ibu mertuanya. Ia duduk di kursi utama, punggungnya tegak lurus. Matanya yang tajam seperti pisau melirik sekilas ke arah menantunya, lalu berhenti pada putra satu-satunya. Ia berdeham. Suaranya menggema di tengah keheningan, terdengar begitu mengerikan. Makanlah. Apa harus dihidangkan makanan istana baru kalian mau makan? Bambang tetap menunduk makan, tidak menjawab. Sari semakin gemetar. Tangannya yang berada di bawah meja terkepal erat hingga memutih. Bu Hartini menyeringai, sebuah senyuman, tanpa kebahagiaan sedikit pun. Sudah 5 tahun, desisnya, setiap kata yang keluar seperti sabetan pisau yang mengiris hati Sari. Orang lain menikah 1-2 tahun sudah menimang anak. Rumah ini, suara tangis bayi pun tak pernah terdengar. Benar-benar. Ia berhenti. Melirik tajam ke arah Sari. Tatapannya penuh penghinaan dan kebencian, pohon yang tidak akan pernah berbuah. Dua kata itu, tidak berbuah, bagai palu godam yang menghantam kepala Sari. Telinganya berdengung. Nasi di mulutnya tiba-tiba terasa pahit. Air mata sudah dipelupuk, tetapi ia harus menelannya kembali. Ia tahu, jika setetes saja air mata jatuh saat ini, seluruh rumah akan meledak oleh amarah ibu mertuanya. Bambang membanting sendoknya ke piring, menimbulkan suara denting yang memekakkan telinga. Ia mengangkat kepala, tetapi bukan untuk membela istrinya. Ia menatap ibunya dengan suara kesal. Bu, kita sedang makan. Bu Hartini membentak, matanya melotot. Kamu cuma tahu makan. Apa kamu tidak keluar dan dengar gunjingan orang-orang? Mereka menertawakan kita. Teriaknya. Mereka bilang kamu itu mandul. Mereka bilang aku ini sial karena mendapatkan menantu yang tidak bisa memberikan keturunan. Apa kamu tidak malu? Hah, harga diri seorang lelaki diinjak-injak. Wajah Bambang memerah karena marah dan malu. Ia tidak berani membantah ibunya, hanya bisa melampiaskan kepengecutannya pada istrinya. Ia menoleh ke arah Sari dan membentak, "Kamu dengar itu? Semua ini salahmu. Dasar perempuan tidak berguna." Sari tersentak. Ia mengangkat wajahnya, matanya yang berkaca-kaca menatap suaminya, memohon pertolongan. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin, kejam, dan penuh kebencian dari Bambang. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia menikahi Bambang dengan harapan bisa keluar dari kemiskinan, memiliki sebuah keluarga untuk bersandar. Siapa sangka, tempat yang ia sebut rumah ini ternyata adalah neraka dunia, tempat ia disiksa lahir dan batin. Bu Hartini melihat putranya sudah berpihak padanya, ia merasa sangat puas. Ia melanjutkan serangannya, sudah kubilang dari awal. Orang kampung miskin yang orang tuanya, bahkan tidak punya sejengkal tanah pun, mana mungkin punya berkah untuk memiliki anak. Dia datang ke rumah ini hanya untuk mengincar harta kita, bukan karena cinta. Mendengar kata harta, kenangan pahit kembali menghantam Sari. Ia ingat betul hari ketika Bu Hartini sakit parah tahun itu. Ia terbaring tak berdaya. Menangis tersedu-sedu mengatakan bahwa uang di rumah sudah hampir habis untuk biaya pengobatannya. Sekarang tak ada sepeser pun untuk membeli obat.
Ia menggenggam tangan Sari. Air matanya berlinang. Sari, nak, kalau kamu sayang sama ibu, tolonglah ibu. Kalau ibu kenapa-kenapa, bagaimana nasib Bambang nanti? Sari, dengan sifatnya yang lembut dan selalu berprinsip, mengalah untuk menang, tidak menaruh curiga sedikit pun. Ia bergegas pulang ke rumah orang tuanya, menjual satu-satunya harta bawaannya, sepasang anting emas yang merupakan hasil tabungan seumur hidup ibunya. Uang itu ia gunakan untuk biaya pengobatan ibu mertuanya. Baru lama setelah itu ia tidak sengaja mengetahui bahwa saat itu, simpanan uang Bu Hartini masih penuh di dalam lemari. Ia hanya berpura-pura untuk menguji dan memeras menantunya. Baginya, menantu selamanya adalah orang luar. Harta ini adalah miliknya dan Bambang, Sari tidak akan pernah mendapat bagian. Duri di dalam hati Bu Hartini bukan hanya karena Sari tidak bisa hamil. Jauh di lubuk hatinya, ada keegoisan seorang wanita yang menjanda di usia muda dan mencurahkan seluruh kendalinya pada putra satu-satunya. Ia membenci Sari karena merasa Sari telah merebut Bambang dari sisinya. Semakin tua, di usia senjanya, hasrat duniawi wanita yang dulunya punya masa lalu kurang baik itu kembali bangkit. Dan objek untuk memuaskan dahaga cintanya, ironisnya, adalah Joko, seorang montir muda tetangga sebelah. Joko baru berusia 30-an. Tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang berkilauan karena oli. Ia tampan dan pandai merayu. Mengetahui Bu Hartini seorang janda kaya, ia sering mendekat. Terutama setiap kali datang untuk memperbaiki listrik atau air di rumahnya, ia sengaja bertelanjang dada, memamerkan otot-ototnya, sengaja membangkitkan hasrat wanita yang sedang bergelora itu. Bu Hartini tergila-gila pada Joko. Ia sering mencari-cari alasan untuk memanggil Joko ke rumah. Kadang memperbaiki pipa air yang bocor, kadang memeriksa saklar listrik yang korslet. Semua itu hanya demi bisa berdekatan dan mendengar rayuan manis pemuda itu. Sari beberapa kali memergoki tatapan genit ibu mertuanya pada Joko, atau sentuhan-sentuhan tidak sengaja dari pemuda itu. Tapi ia tidak berani berpikir jauh, ia hanya menganggap dirinya terlalu curiga, bahwa ibu, kepolosannya menjadi tameng yang sempurna bagi hubungan terlarang itu. Baru-baru ini, di desa muncul seorang tokoh baru. Ratih. Ratih baru pulang setelah beberapa tahun menjadi TKW di Hong Kong. Pakaiannya modis, riasannya menor. Bu Hartini bertemu Ratih seperti menemukan emas. Kemanapun ia pergi, ia selalu memuji Ratih. Nah, anak gadis itu harus seperti Ratih, rajin, pintar cari uang. Sepadan dengan Bambang anak, setiap kali berkata begitu, ia tak lupa melirik sinis ke arah Sari sambil menyindir, tidak seperti orang lain, menumpang hidup sama suami, tapi sebutir telur pun tak bisa dihasilkan. Bu Hartini sengaja menanamkan kata-kata ini ke dalam pikiran Bambang, membuatnya semakin membenci istrinya dan semakin percaya bahwa semua kesalahan ada pada Sari. Puncaknya adalah makan malam hari ini. Setelah rentetan cacian pada menantunya, Bu Hartini menatap lurus ke wajah Bambang, suaranya dingin dan tegas seperti sebuah vonis. Tapi ibu sudah memutuskan, ia mengumumkan. Jika 1 tahun lagi si Sari itu masih tidak bisa hamil, ia berhenti, menekankan setiap kata, matanya memancarkan kekejaman, maka kamu harus menikah lagi. Keluarga ini tidak boleh punah hanya karena dia seorang. Ucapan Bu Hartini bagai petir di siang bolong bagi Sari. Menikah lagi. Punah. Kata-kata itu menghancurkan hatinya. Ia menatap Bambang, berharap ada perlawanan, sebuah pembelaan dari orang yang ia sebut suami. Tapi tidak. Bambang hanya diam. Keheningan yang lebih menakutkan dari 1000 makian. Keheningan itu adalah sebuah persetujuan. Sari mengerti sekarang. Di rumah ini, ia bahkan lebih rendah dari seekor binatang. Orang memelihara anjing atau kucing masih punya sedikit perasaan. Sedangkan dirinya, di mata mereka, hanyalah sebuah mesin pembuat anak yang rusak, sebuah beban yang ingin mereka singkirkan. Hidangan di meja masih utuh, ayam opor masih tampak menggiurkan, tapi di mata Sari, segalanya berubah menjadi kelabu. Api dalam sekam yang selama ini terpendam di rumah ini, akhirnya berkobar menjadi badai, siap menerbangkan hidupnya.
dan ia tahu, ia hanyalah sebuah perahu kecil yang tak berdaya melawannya. Beberapa hari setelah makan malam penuh badai itu, rumah Bu Hartini diselimuti keheningan yang palsu. Sari bekerja tanpa suara seperti bayangan, berusaha tidak menimbulkan bunyi, tidak berani menatap langsung wajah suami atau ibu mertuanya. Bambang sendiri sepanjang hari pergi dari rumah. Ia mencari pelarian di meja-meja minuman keras dan arena judi kilat di ujung desa untuk melupakan rasa malu atas cap mandul yang ia berikan pada dirinya sendiri. Hanya Bu Hartini yang diam-diam bertindak. Wanita kejam itu tahu, untuk menumbangkan sebatang pohon, akarnya harus digoyahkan terlebih dahulu. Dan ia telah menemukan ulat yang sempurna untuk menggerogoti akar pernikahan putranya. Tempat Bu Hartini bertemu Ratih adalah sebuah warung kecil reot yang tersembunyi di balik rerimbunan bambu di ujung desa. Warung itu hanya punya beberapa meja kayu lapuk, beberapa kursi plastik kotor, dan seorang pemilik tua yang tak henti-hentinya mengunyah sirih. Tempat ini sepi dan terpencil, sempurna untuk rencana-rencana licik. Bu Hartini datang lebih dulu, memesan sepoci teh tubruk, dan duduk dengan tenang. Matanya yang tajam mengamati sekeliling seperti elang yang mengintai mangsa. Beberapa menit kemudian, Ratih muncul. Hari ini ia tidak berdandan menor, seperti biasanya. Ratih mengenakan setelan kebaya kutu baru berwarna kuning langsat, rambut panjangnya disanggul rapi. Wajahnya hanya dirias tipis. Ia tampak begitu lembut dan sederhana, sangat berbeda dari citra seorang TKW modis yang baru pulang. Tapi hanya orang yang jeli, yang bisa melihat di balik penampilan sederhana itu, ada sepasang mata cerdik yang tak henti-hentinya menilai dan berhitung. Bu Hartini cukup licik untuk menyadari hal itu, dan ia menyukainya. Ia butuh seekor rubah, bukan seekor kelinci. Selamat sore, Bu, sapa Ratih dengan sopan, senyumnya semanis madu. Duduklah, nak, kata Bu Hartini, menunjuk kursi di seberangnya dengan suara datar. Ratih menarik kursi dan duduk, kedua tangannya ditautkan di pangkuan, berlagak patuh. Ia tahu pertemuan hari ini akan menentukan masa depannya. Cap TKW hanyalah kedok gemerlap untuk menutupi masa lalunya sebagai wanita penghibur di kota. Uang yang ia hasilkan telah ludes untuk foya-foya dan barang-barang mewah. Kini, Ratih pulang kampung dengan tangan hampa dan setumpuk utang. Bu Hartini adalah satu-satunya pelampung yang bisa ia raih. Bu Hartini menuangkan secangkir teh untuk Ratih sebelum perlahan-lahan memulai pembicaraan. Kamu pasti sudah tahu masalah di rumah ibu, kan? Di desa ini, mana ada rahasia? Ratih mengangguk, berpura-pura bersimpati. Iya, Bu. Saya ada dengar sedikit. Saya kasihan sekali sama ibu dan Mas Bambang. Bagi seorang laki-laki, masalah anak itu sangat penting. Bu Hartini menyeringai, puas dengan kecerdikan Ratih. Ia tidak berbelit-belit lagi. Ibu mau bicara terus terang. Ibu ingin kamu membantu keluarga ibu, membantu Bambang mendapatkan seorang anak untuk melanjutkan keturunan. Meskipun sudah menduga tujuan Bu Hartini, Ratih tetap berpura-pura terkejut. Matanya terbelalak, mulutnya tergagap. Bu, ibu bicara apa? Saya tidak mengerti. Mas Bambang kan sudah punya Mbak Sari? Bu Hartini tertawa sinis, suaranya serak mengerikan. 5 tahun perutnya tetap kempes. Kalau tanah tidak mau ditanami, ya harus cari tanah lain yang lebih subur kan? Ibu sudah memilihmu, Ratih. Kamu sehat, cantik, dan pandai bergaul. Hanya kamu yang pantas melahirkan anak untuk Bambang. Ia berhenti, menatap lurus ke mata Ratih, melemparkan umpan terakhirnya. Kalau berhasil, rumah itu, harta itu, nantinya akan jadi milik siapa lagi kalau bukan milikmu? Ibu kan hanya punya Bambang seorang. Jantung Ratih berdebar kencang. Harta, kedudukan, itulah semua yang ia dambakan. Kehidupan kaya raya, status yang bersih di kampung halaman agar tak ada lagi yang berani mengungkit masa lalunya. Rencana Bu Hartini bukan hanya jalan keluar, tapi jalan tol menuju surga. Ratih tidak ragu lagi. Ia langsung menyambar kesempatan emas ini. Tapi, saya takut Mbak Sari sedih, kata Ratih, berpura-pura ragu, tapi matanya sudah memancarkan persetujuan.
Perempuan itu tidak perlu kau pikirkan, tukas Bu Hartini. Serahkan saja padaku. Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku suruh. Buat Bambang tergila-gila padamu. Buat dia dengan sukarela mencampakkan istrinya yang tidak berguna itu. Kamu mengerti maksudku, kan? Ratih menunduk. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Iya Bu, saya mengerti. Semuanya akan saya serahkan pada pengaturan Ibu. Jabat tangan tak terlihat antara dua wanita berhati serigala itu telah menentukan nasib tragis Sari. Bu Hartini tidak sadar bahwa ia sedang membawa seekor ular berbisa ke dalam rumahnya, seekor ular yang jauh lebih licik dan nekat dari yang ia bayangkan. Sejak hari itu, rumah Bu Hartini mendadak menjadi ramai. Ratih mulai sering datang. Ia menanggalkan penampilan sederhananya, kembali mengenakan gaun-gaun ketat dengan belahan dada rendah, memamerkan lekuk tubuhnya yang sensual. Setiap kali datang, Ratih selalu memilih waktu saat Sari sudah pergi menjaga toko kelontong milik keluarga di pasar. Ia berlenggak-lenggok di dalam rumah, aroma parfum murahnya yang menyengat memenuhi udara. Bu Hartini pun terus menciptakan kesempatan bagi putranya dan Ratih untuk berdekatan. Suatu hari ia meminta Ratih memasak dengan alasan tangannya sakit. Hari lain ia memanggil Ratih untuk mengajarinya masakan kota. Di depan Bambang, ia tak henti-hentinya memuji Ratih. Lihat, nak, Ratih ini sudah cantik, pintar masak pula. Dari masakannya saja sudah kelihatan betapa terampilnya dia. Memang beda anak sekolahan. Bambang, seorang pria lemah yang selalu menuruti ibunya secara buta, awalnya merasa sedikit canggung. Tetapi di bawah gempuran Ratih dan sanjungan ibunya, ia perlahan-lahan luluh. Ia mulai membandingkan Ratih dengan Sari. Ratih selalu wangi, bicaranya manis, tahu cara memanjakan pria. Sedangkan Sari selalu diam, tubuhnya hanya berbau minyak dan bumbu dapur. Rasa benci terhadap istrinya semakin membesar di hati Bambang. Sementara itu, Joko Simontir tentu saja menyadari perubahan di rumah selingkuhan tuanya. Ia cukup pintar untuk memahami rencana Bu Hartini, tapi bukannya mencegah, ia malah mendukung penuh. Ia tahu, semakin Bu Hartini terjerumus dalam rencananya, semakin ia akan membutuhkan perlindungan dan persetujuannya. Dan itu adalah kesempatan baginya untuk memeras lebih banyak uang. Suatu malam, saat sedang bermesraan dengan Bu Hartini, Joko berpura-pura bertanya, "Akhir-akhir ini Ratih sering ke rumah kita ya, Bu?" Dia sama Bambang kelihatannya cocok juga. Bu Hartini, yang sedang dimabuk asmara oleh pemuda itu, langsung menceritakan seluruh rencananya. Joko, setelah mendengar semuanya, langsung memeluknya erat-erat dengan suara penuh kekaguman. "Ya ampun, sayangku ini memang sudah cantik, pintar pula. Perempuan lain cuma bisa menangis dan cemburu, tapi kamu sudah bisa merencanakan masa depan anakmu. Bambang punya ibu sepertimu benar-benar beruntung sekali." Rayuan manis Joko membuat Bu Hartini melambung. Ia semakin yakin bahwa perbuatannya benar. Ia mengeluarkan segenggam uang dari sakunya dan menyelipkannya ke tangan Joko. "Ambil ini untuk jajan, aku sedang sibuk urusan besar, jadi tidak bisa sering-sering memperhatikanmu." Joko segera mengambil uang itu. Mencium pipi keriput Bu Hartini bertubi-tubi, sambil tertawa dalam hati, melihat kebodohan wanita tua itu. Dan hari yang menentukan itu pun tiba. Hari itu akhir pekan. Bu Hartini sengaja menyuruh Sari membawa oleh-oleh ke kota untuk mengunjungi seorang kerabat jauh, berpesan agar menginap semalam untuk sopan santun. Sari tidak curiga sedikit pun, ia dengan patuh berkemas, dan berangkat pagi-pagi sekali. Begitu bayangan Sari hilang di balik gerbang, Bu Hartini langsung menjalankan rencananya. Ia memanggil Ratih, mengadakan pesta kecil di rumah. Ia memasak banyak lauk pauk, lalu menyuruh Bambang mengeluarkan botol arak paling berharga untuk dicicipi Ratih. Ratih hari itu berdandan sangat menggoda. Ia mengenakan gaun tali tipis berwarna merah menyala, memperlihatkan belahan dadanya yang penuh. Di bawah cahaya lampu kuning, kulit putihnya semakin bersinar. Ia terus-menerus bertingkah genit, kadang sengaja membungkuk hingga dadanya terekspos, kadang tak sengaja menyentuh tangan Bambang. Bambang, yang gengsinya tinggi dan sedang ingin membuktikan kejantanannya, dengan cepat jatuh ke dalam perangkap manis itu.
Ia menenggak arak gelas demi gelas. Alkohol membuat lidahnya tak terkendali. Ia mulai menyombongkan kekayaan keluarganya, betapa hebatnya dirinya. Ratih hanya duduk diam, matanya berbinar-binar penuh kekaguman, sesekali menuangkan arak lagi untuknya. Bu Hartini duduk di sampingnya, hatinya berbunga-bunga. Ia terus mengambilkan lauk untuk Ratih, lalu menyemangati putranya. Minum lagi, nak. Laki-laki itu harus kuat minum. Tak lama, Bambang sudah mabuk berat, tak sadarkan diri. Ia terkulai di meja, mulutnya menggumamkan kata-kata tak jelas. Merasa waktunya tepat, Bu Hartini mengedipkan mata pada Ratih. Ratih mengerti, ia segera membantu Bambang berdiri dengan suara manis. Mas Bambang sudah mabuk, biar saya antar Mas ke kamar untuk istirahat. Bu Hartini pura-pura menolak, merepotkan kamu, nak. Biarkan saja dia tidur di sini, tidak apa-apa Bu. Nanti masuk angin, kata Ratih sambil memapah Bambang menuju kamar tidur mereka. Ketika pintu kamar tidur tertutup, Bu Hartini duduk sendirian di tengah meja pesta yang berantakan. Senyum puas dan kejam terukir di wajahnya. Ia berhasil. Ia telah mendorong putranya ke pelukan wanita lain, tepat di atas ranjang pernikahan mereka. Di dalam kamar, di bawah pengaruh alkohol dan godaan Ratih, Bambang tak bisa lagi mengendalikan diri. Apa yang harus terjadi, terjadilah. Selesai berhubungan, ketika mabuknya sedikit reda, Bambang terbaring lemas di ranjang. Ia sama sekali tidak merasa bersalah atau menyesal. Sebaliknya, ia merasakan kepuasan yang belum pernah ada sebelumnya. Aroma tubuh Ratih, keberaniannya, membuatnya tergila-gila. Ia tiba-tiba sadar, Ratih 100 kali lebih nikmat daripada istrinya. Dalam kabut nafsu, ia telah sepenuhnya melupakan istrinya yang setia yang berada jauh di sana. Sejak malam itu, hubungan gelap antara Bambang dan Ratih resmi dimulai, menyulut serangkaian tragedi mengerikan yang akan segera menimpa rumah penuh dosa ini. Terik matahari siang di bulan Juni terasa membakar. Udara begitu pekat hingga suara jangkrik di rerimbunan daun pun terdengar lelah. Angin pun malas berembus, hanya sesekali meniupkan hawa panas. Di tengah keheningan yang menyesakan itu, dosa-dosa menjijikkan diam-diam bertunas. Sari sudah pergi menjaga toko kelontong keluarga sejak pagi buta. Itu adalah rutinitasnya, sebuah pelarian yang membosankan namun setidaknya membantunya lepas dari suasana pengap di rumah mertuanya. Bambang, setelah malam panas bersama Ratih, kini seperti laron yang terbang menuju api. Ia secara terang-terangan berkencan, mengajak Ratih minum kopi dan makan es campur, membiarkan toko diurus oleh istrinya sendirian. Seluruh desa mulai berbisik-bisik, tatapan kasihan bercampur cemoohan mulai tertuju pada Sari setiap kali ia merapikan dagangannya. Di rumah yang sepi, hati Bu Hartini berdebar-debar dengan cara yang aneh. Segalanya berjalan sesuai rencananya. Putranya sudah dimabuk asmara oleh selingkuhannya, menantunya sebentar lagi akan ditendang keluar. Sekarang saatnya ia memberi hadiah pada dirinya sendiri. Di usia senjanya, hasrat dalam diri janda ini berkobar hebat. Ia butuh sesuatu yang lebih merangsang, lebih berani daripada kencan-kencan sembunyi di dapur atau di kebun pisang bersama Joko. Dan hari ini, sebuah pikiran gila muncul di benaknya. Ia ingin menaklukkan, ingin menginjak-injak tempat paling pribadi dan sakral milik menantu yang ia benci. Ia ingin bercinta dengan selingkuhannya tepat di atas ranjang pernikahan putranya. Pikiran itu memberinya perasaan berkuasa dan kepuasan yang membuatnya gemetar. Bu Hartini melirik jam, menghitung waktu. Saat ini Bambang sedang bersenang-senang dengan Ratih di kafe di kota kecamatan. Sari baru akan pulang sore nanti. Waktunya lebih dari cukup. Ia pergi ke depan rumah, pura-pura memanggil ke rumah sebelah. Joko. Ada di rumah tidak? Tolong lihatkan stop kontak di kamar. Korslet lagi. Panggilan memperbaiki listrik adalah kata sandi mereka. Beberapa menit kemudian Joko berjalan santai ke rumahnya. Ia masih mengenakan kaos singlet yang penuh noda oli, mulutnya mengepulkan asap rokok. Ia mengedipkan mata pada Bu Hartini dengan senyum penuh arti. Listrik di rumah ibu akhir-akhir ini lemah sekali ya. Sepertinya harus sering-sering saya colok biar kuat lagi.
Bu Hartini mencubitnya, tetapi matanya membalas dengan genit. Ia segera menarik tangan Joko, mendorongnya ke arah kamar tidur Bambang dan Sari, tak lupa berkata dengan suara keras agar tetangga yang mungkin mendengar tidak curiga. Iya, korslet terus. Coba periksa yang benar ya. Nanti kalau sampai kebakaran rumah kan bahaya. Begitu pintu kamar tertutup, Joko langsung memeluk selingkuhan tuanya. Tangannya yang nakal mulai merayap. Bu Hartini terengah-engah. Gairah dan rasa bersalah bercampur aduk membuatnya mabuk kepayang. Ia mendorong Joko ke ranjang pengantin yang masih rapi dan wangi kain baru milik Sari. Di sini, bisiknya, suaranya serak karena nafsu. Biar perempuan jalang itu tahu, semua yang ada di rumah ini adalah milikku. Persenggamaan itu berlangsung cepat, liar, dan penuh kehinaan di atas ranjang tempat Sari, setiap malam berdoa memohon keturunan. Kini, di tempat itu, terjadi sebuah adegan yang kotor dan bejat. Bu Hartini merasa seperti muda kembali, seperti sedang membalas dendam, seperti menegaskan posisinya sebagai penguasa mutlak di rumah ini. Tetapi, di tengah ketergesa-gesaan dan kenikmatan itu, keduanya membuat sebuah kesalahan fatal. Setelah selesai, Joko dengan santai membuang kondom bekas pakainya ke samping tempat tidur. Bu Hartini, yang panik takut putranya pulang dan memergoki mereka, hanya sempat merapikan pakaian dan rambutnya lalu mendorong Joko keluar kamar. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa dalam ketergesa-gesaan itu, bungkus kondom telah terlempar dan tergeletak tersembunyi tepat di bawah tepi bantal bersulam bunga milik Sari. Sebuah barang bukti kecil, namun cukup untuk menyulut api neraka. Menjelang siang, Bambang pulang. Ia baru saja selesai berkencan dengan Ratih. Rayuan manis dan sentuhan menggoda dari selingkuhannya membuatnya melayang. Ia masuk ke rumah, pikirannya masih dipenuhi aroma parfum murah dan bayangan sensual Ratih. Ia merasa haus. Lalu berjalan langsung ke kamar tidur untuk mengambil botol air mineral yang biasa ia letakkan di samping tempat tidur. Kamar itu masih rapi, tetapi ada sesuatu yang aneh. Campuran aroma aneh, antara bau keringat pria dan parfum wanita yang bukan milik Sari. Bambang mengerutkan kening. Ia mendekati ranjang, dan seketika ia membeku. Matanya terpaku pada sebuah benda kecil berwarna putih susu yang tergeletak di bawah tepi bantal. Sebuah kondom bekas pakai. Otak Bambang seolah berhenti bekerja selama beberapa detik. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mengucek mata, lalu melihat lagi. Barang bukti kotor itu masih di sana, seperti sebuah ejekan menjijikkan terhadap kejantanannya. Darah di tubuh Bambang mulai mendidih. Bayangan Sari, istrinya yang selama ini ia anggap lembut dan penurut, tiba-tiba muncul dengan wajah yang berbeda. Gunjingan tetangga, cacian ibunya, semuanya tiba-tiba terasa begitu masuk akal. Jalang, geram Bambang, suaranya penuh amarah dan luka. Ia mengayunkan tangannya, menyapu semua barang di meja rias Sari, hingga jatuh berantakan. Suara botol-botol pecah memekakkan telinga. Tepat saat itu, seolah sudah diatur, Bu Hartini masuk dari halaman. Ia berpura-pura terkejut melihat kekacauan di kamar dan wajah putranya yang penuh amarah. Ada apa ini nak? Ya Tuhan. Ia berlari masuk, lalu matanya tak sengaja berhenti di ranjang. Ia terbelalak, menutup mulut dengan tangannya, mengeluarkan pekikan yang dibuat-buat. Ya Tuhan, astaga, apa? Apa ini? Ia berlari ke samping ranjang, menunjuk barang bukti itu, lalu segera berbalik dan menunjuk wajah Bambang sambil meraung-raung, air mata, dan ingus palsu bercucuran. Sari, ini pasti perbuatan Sari kan nak? Ya Tuhan, dia berani membawa laki-laki lain ke ranjangmu, dia berani selingkuh. Dasar perempuan jalang tidak tahu diuntung. Sial sekali keluarga ini. Amarah Bambang yang disiram bensin oleh ibunya, meledak menjadi gunung berapi yang siap meletus. Ia menggertakkan giginya, kedua tangannya terkepal erat hingga urat-uratnya menonjol. Tiba-tiba, Bu Hartini seolah teringat sesuatu. Ia berlari ke pintu, menengok ke kanan-kiri, lalu berteriak dengan suara melengking, sengaja agar seluruh desa mendengarnya. Joko, Joko mana? Sini, aku mau tanya. Panggilan Bu Hartini bagai anak panah yang melesat. Di rumah sebelah, Joko,
yang sudah diberi pengarahan sebelumnya, mendengar isyarat itu dan berjalan santai ke rumahnya. Ia masuk ke dalam kamar yang tegang itu dengan ekspresi ketakutan yang dibuat-buat. Bambang melihat Joko. Matanya merah menyala seperti darah. Ia menunjuk wajah Joko. Suaranya bergetar karena marah. Kamu dan Sari kan? Joko tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk. Kedua tangannya meremas-remas ujung kaosnya, sesekali melirik ke arah Bambang dengan tatapan penuh rasa bersalah. Keheningannya dalam situasi ini lebih menakutkan daripada sebuah pengakuan. Itu adalah tusukan pisau terakhir yang menembus jantung Bambang yang sedang berdarah. Semuanya sudah terlalu jelas. Istrinya selingkuh. Pria selingkuhannya adalah tetangga yang sering ia ajak minum teh bersama. Rasa malu ini terlalu besar. Itu menghancurkan sisa kewarasan di kepalanya. Tapi Bambang adalah seorang pengecut. Ia tidak berani menghadapi atau menyentuh Joko, seorang pemuda yang jauh lebih kuat darinya. Kepenggecutannya berubah menjadi kekejaman. Ia butuh tempat untuk melampiaskan amarah yang membakar jiwanya, dan korbannya, tak lain dan tak bukan, adalah istrinya yang tidak bersalah. Tepat saat itu, suara motor Sari terdengar di depan gerbang. Ia baru saja melewati pagi yang melelahkan di toko. Tangannya masih menenteng bungkusan kolak pisang yang disukai Bambang. Ia masuk ke rumah, melihat suasana aneh, dan bertanya dengan heran, "Ada apa ini?" Semua orang. Belum selesai ia bicara, sebuah bayangan hitam menerjangnya. Bambang, dengan mata seekor binatang buas, menjambak rambutnya dan menariknya ke belakang. "Jalang, beraninya kau pulang." Sari menjerit kesakitan, bungkusan kolak di tangannya jatuh berhamburan di lantai. "Mas, apa yang kau lakukan?" "Sakit." Tapi Bambang tidak lagi mendengar apa-apa. Ia menumpahkan seluruh amarah, rasa malu, dan kepengecutannya pada istrinya. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya, diikuti sebuah pukulan di perut, lalu tendangan bertubi-tubi saat ia sudah jatuh tersungkur. "Mati kau. Mati kau karena sudah menyelingkuhiku," teriaknya sambil terus memukuli. Bu Hartini berdiri di sampingnya, melipat tangan, menyaksikan pemandangan itu dengan senyum puas di bibirnya. Joko diam-diam mundur keluar, menyelesaikan perannya dengan sempurna. Sari terbaring meringkuk di lantai, sakit di sekujur tubuh dan hatinya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa suaminya memukulinya? Mengapa ibu mertuanya menatapnya dengan tatapan sekejam itu? Di tengah hujan pukulan, ia hanya sempat melihat barang bukti terkutuk di atas ranjang, tapi ia tak punya kekuatan lagi untuk membela diri. Kesadarannya perlahan-lahan tenggelam dalam kegelapan yang dingin. Sandiwara telah usai. Perangkap telah tertutup. Dan sang korban, dalam kebingungan dan rasa sakit yang tak terhingga, telah dijebloskan ke dasar neraka. Rasa sakit di tubuhnya tak sebanding dengan luka yang mengoyak hatinya. Sari terbaring meringkuk di lantai keramik yang dingin, rambut panjangnya yang kusut menutupi wajahnya yang bengkak dan lebam. Darah merembes dari sudut bibirnya, terasa anyir. Setiap tarikan napas terasa nyeri hingga ke tulang. Tapi semua itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebingungan dan keputusasaan yang menenggelamkannya. Kenapa? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya seperti bor yang kejam. Mengapa suami yang selama ini tidur seranjang dengannya tega berbuat sekejam ini? Bambang berdiri di sana, terengah-engah seperti binatang buas yang baru saja mengamuk. Dadanya naik turun, matanya yang merah masih menyiratkan kegilaan. Ia menatap tubuh istrinya yang terkulai di kakinya. Tak ada sedikit pun rasa kasihan. Di kepalanya hanya ada bayangan kondom kotor, dan sikap Joko yang menunduk diam. Rasa malu diselingkuhi telah mengubahnya menjadi iblis. Ia menggeram. Sari tidak bergerak. Ia sudah tak punya tenaga. Melihat istrinya tak bergerak, Bambang semakin murka. Ia menganggap itu sebagai sebuah tantangan. Ia membungkuk, menarik salah satu tangan Sari dan menyeretnya berdiri dengan kasar. Kepala Sari terbentur ujung meja, tapi ia tak peduli. Ia menyeret tubuh istrinya yang setengah sadar itu keluar ke halaman. Ia tak peduli tubuhnya terbentur kusen pintu, tak peduli punggungnya tergores lantai semen yang kasar hingga berdarah,
Terik matahari siang yang menyengat menerpa wajah Sari, membuatnya tersadar, pemandangan di depannya membuatnya ngeri, banyak sekali tetangga sudah berkumpul di depan gerbang rumahnya, mereka berdiri di sana, menunjuk-nunjuk, berbisik-bisik. Tatapan penasaran mereka bagai ratusan pisau yang menusuk kulitnya. Perempuan jalang. Teriak Bambang. Suaranya menggema di seluruh gang. Sengaja agar semua orang mendengarnya. Pergi dari rumahku. Pergi sekarang juga. Sambil berkata begitu, ia masuk ke dalam rumah, mengambil beberapa setel pakaian lama Sari dan melemparkannya ke jalan seperti membuang kain lap. Kebaya yang dijahitkan ibunya, celana sutra hitam kesayangannya, semuanya beterbangan lalu jatuh di tanah berdebu, kotor dan menyedihkan. Rasa malu yang luar biasa membangkitkan naluri bertahan hidup Sari. Ia tak bisa diusir seperti ini, ia tidak bersalah, ia merangkak, memegangi ujung celana Bambang, air matanya bercucuran. Mas, aku mohon mas. Ada apa? Kita bicara baik-baik, aku salah apa? Aku tidak mengerti, aku mohon mas. Bambang menendangnya dengan kasar hingga Sari terjatuh. Ia menunjuk wajah Sari dengan suara penuh penghinaan. Masih pura-pura. Apa yang kau lakukan dengan si Joko di ranjangku? Kau pikir aku bodoh tidak tahu? Nama Joko bagai petir yang menyambar. Sari tertegun. Joko si montir? Apa hubungannya dengan dia? Ia mencoba mengingat tapi kepalanya kosong. Ia hanya tahu dirinya tidak bersalah. Tidak, tidak ada. Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak melakukan apapun yang salah. Aku difitnah, kau harus percaya padaku. Percaya padamu? Bambang tertawa sinis. Aku percaya pada apa yang kulihat. Pergi sebelum aku membunuhmu. Sambil berkata begitu, ia berbalik dan masuk ke dalam, tanpa menoleh sedikit pun. Gerbang besi yang berat ditutup dengan keras di depan wajah Sari. Suara dentumannya bagai paku terakhir yang dipakukan di peti matinya. Sari terduduk lemas, kedua tangannya memegangi jeruji besi yang dingin, meraung putus asa. Mas, buka pintunya. Dengarkan penjelasanku. Aku difitnah, mas, tapi yang menjawabnya hanyalah keheningan yang kejam. Ia terus menangis hingga suaranya serak. Air matanya kering, lalu pingsan di depan gerbang rumahnya sendiri, di tengah jalan desa yang berdebu dan penuh gunjingan. Kerumunan tetangga kini benar-benar ramai. Mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Sekelompok ibu-ibu yang memang tidak suka dengan Bu Hartini tapi juga iri dengan kelembutan Sari, merasa sangat puas. Lihat kan? Sudah kubilang. Wajahnya saja yang pura-pura polos, dalamnya busuk, dasar perempuan gatal. Cibir seorang ibu. Pantas saja si Bambang tidak punya anak. Pasti dia sering jajan di luar dan minum obat pencegah kehamilan, timpal yang lain dengan sinis. Bu Hartini, setelah putranya masuk, baru berjalan keluar dengan santai. Ia mengambil ujung bajunya, mengusap-usap sudut matanya yang kering, lalu meratap pada kerumunan. Kasihan sekali saya, bapak-bapak, ibu-ibu. Keluarga ini benar-benar sial, mendapatkan menantu yang tidak tahu malu. Dia sudah menodai nama baik keluarga, mencoreng arang di wajah leluhur. Anak saya, si Bambang itu, terlalu baik, makanya diselingkuhi. Sekarang bagaimana saya bisa menatap wajah para tetangga? Ucapan Bu Hartini, yang memang terkenal lihai bersilat lidah, langsung mendapat simpati banyak orang. Mereka ikut-ikutan menunjuk dan mencemooh Sari dengan kejam. Menggunakan kata-kata paling pedas untuk menginjak-injak seorang wanita yang sedang pingsan karena kesakitan. Namun, tidak semua orang percaya pada sandiwara Bu Hartini. Di tengah kerumunan itu ada Bu Ningsih, penjual minuman di ujung desa. Bu Ningsih sudah tua, pandangannya terhadap orang jarang meleset. Ia tahu sifat genit, kejam, dan serakah Bu Hartini sejak muda. Ia juga tahu Sari adalah gadis yang baik dan pekerja keras. Melihat pemandangan di depannya, ia hanya diam menggelengkan kepala, hatinya dipenuhi keraguan. Ia menarik tangan seorang tetangga dekat dan berbisik, "Apa kamu tidak merasa ini aneh? Sari itu selama ini tidak pernah berani bicara keras pada siapapun. Si Joko itu masih muda dan gagah. Kalau mau selingkuh, banyak gadis yang mau. Kenapa harus dengan Sari yang sudah bersuami?"
dan si Hartini itu, mulutnya bisa membuat ular keluar dari lubangnya. Saya rasa ada yang tidak beres di sini. Tetangga itu mengangguk, lalu menggelengkan kepala sambil menghela napas. Tahu begitu, tapi ini kan urusan rumah tangga orang. Kita ikut campur nanti malah kena getahnya. Bu Ningsih tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap Sari dengan iba. Tapi apa yang bisa ia lakukan seorang diri di tengah kerumunan yang sedang asyik menghakimi? Ketika matahari sore mulai condong ke barat, kerumunan itu perlahan bubar, membawa serta cerita perselingkuhan Sari ke seluruh pelosok desa. Hanya Sari yang terbaring di sana, ia sadar ketika angin dingin mulai berembus. Seluruh tubuhnya sakit, tapi luka terbesar ada di hatinya. Ia telah kehilangan segalanya, suami, keluarga, dan harga diri. Ia menatap gerbang besi yang tertutup rapat dan dingin, dulu itu adalah rumahnya. Sekarang, pintu itu telah tertutup untuknya selamanya. Untuk apa lagi tinggal di sini? Untuk setiap hari menghadapi cemoohan dan tatapan hina dari orang-orang? Tidak, ia tidak sanggup. Ia sudah tak punya muka lagi untuk tinggal di desa ini. Sari bangkit dengan terhuyung-huyung, memunguti pakaiannya yang sudah kotor oleh debu. Ia tidak menangis lagi, air matanya sudah habis. Di sakunya tak ada sepeser pun uang. Ia juga tak tahu akan pergi kemana. Tapi ia tahu ia harus pergi, harus meninggalkan neraka ini. Ia berjalan tertatih-tatih di tengah kegelapan yang mulai turun. Bayangannya yang kecil dan goyah memanjang di jalan desa yang sepi, lalu hilang di telan malam yang tak berujung. Bertolak belakang dengan pemandangan tragis di luar gerbang, di dalam rumah sebuah pesta sedang digelar. Bu Hartini merasa sangat lega, seolah baru saja melepaskan beban ribuan kilogram. Ia pergi ke pasar, membeli makanan paling enak, dan menyajikannya di atas meja. Makan nak. Kita rayakan. Mulai hari ini, rumah ini sudah bebas dari benalu itu, kata Bu Hartini dengan gembira. Bambang duduk di sana, wajahnya masih muram. Ia menenggak arak gelas demi gelas. Ia minum untuk melupakan bayangan Sari yang memohon dengan putus asa, untuk melupakan rasa bersalah samar yang menyelinap di hatinya. Ia harus percaya bahwa ia telah melakukan hal yang benar, bahwa ia adalah korban. Malam itu juga, Ratih resmi pindah, dan tinggal bersama Bambang. Ia masuk ke dalam rumah dengan sikap seorang nyonya besar. Ia langsung masuk ke kamar tidur Sari, membuang semua barang pribadi Sari yang tersisa ke sudut ruangan, lalu menata barang-barangnya di meja rias. Ratih merangkul lengan Bambang dengan manja. Mulai sekarang, Mas milikku seorang ya. Jangan pikirkan lagi istri lamamu itu. Bambang yang sedang mabuk, mendengar kata-kata manis Ratih, mengangguk berkali-kali. Mereka bertiga Bu Hartini, Bambang, dan Ratih duduk makan, minum dan tertawa gembira. Tawa mereka yang tajam dan mengerikan menggema di malam hari, seperti tawa iblis yang merayakan kemenangan. Mereka tidak tahu bahwa karma sedang mulai menabur benihnya dari pesta penuh dosa ini. Sementara itu, Sari terus berjalan tanpa tujuan. Kegelapan pekat menelan sosoknya, yang kecil dan goyah. Ia terus berjalan, tanpa arah, kakinya yang telanjang berdarah di jalanan desa, lalu keluar ke jalan raya. Setelah berjam-jam berjalan, ia kelelahan dan berhasil menumpang sebuah truk sayur, menuju sebuah kota kecamatan terdekat. Sebuah tempat yang sama sekali asing, kota itu menyambutnya dengan kebisingan dan kekejaman. Dengan beberapa lembar uang receh pemberian sopir truk yang baik hati, Sari memulai hari-hari penuh penderitaan untuk bertahan hidup. Ia bekerja mencuci piring di sebuah warung bakso. Pekerjaan dimulai dari subuh hingga larut malam. Tangannya terendam air sabun dan minyak, hingga melepuh dan luka. Ia harus memakan sisa bakso dari mangkuk pelanggan, tidur meringkuk di atas kardus di sudut dapur yang lembab. Tapi saat gajian mingguan, pemilik warung yang bermuka masam, hanya melemparkan beberapa keping uang receh. Kau memecahkan 2 mangkukku, gajimu kupotong, ambil ini lalu pergi, Sari tertegun. Ia tidak memecahkan mangkuk satu pun. Tapi dengan kondisinya yang lemah, ia tak bisa membantah. Ia mengambil uang yang bahkan tak cukup untuk makan sekali itu, lalu berjalan pergi, menelan air matanya.
Ia kembali menggelandang, lalu bekerja sebagai kuli di sebuah proyek bangunan. Pekerjaan laki-laki, tapi ia tetap melakukannya. Ia memikul ember-ember adukan yang berat di bawah terik matahari yang membakar. Kulitnya menghitam, bahunya yang kurus memar. Tapi ketika proyek selesai, mandornya membawa kabur semua upah para pekerja miskin. Sekali lagi, ia tak punya apa-apa. Penderitaannya belum berakhir. Suatu malam, ketika ia duduk meringkuk di sudut pasar, memeluk erat tas kain berisi beberapa helai pakaian dan sisa uang terakhirnya, dua pemuda mendekat. Salah satu dari mereka merebut tas dari tangannya, lalu menghilang ke gang gelap. Ia telah kehilangan segalanya, bersih. Kini ia tak punya apa-apa lagi. Tak ada uang, tak ada identitas, tak ada pakaian ganti. Ia menjadi gelandangan sejati. Malam hari ia mencari kolong jembatan atau emperan toko untuk berbaring. Ketika terlalu lapar, ia terpaksa melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Mengais-ngais tong sampah di depan restoran, mencari sisa makanan. Suatu kali, karena sangat lapar, ia harus berebut sepotong roti basi dengan seekor anjing liar. Saat ia memasukkan roti itu ke mulutnya, air matanya berlinang. Hina, sedih, sakit hingga ke tulang. Tubuhnya kurus kering, tinggal kulit pembalut tulang. Wajahnya yang dulu cantik kini tirus dan kusam. Setelah hampir 2 minggu tersiksa di dasar masyarakat, Sari sadar ia tak bisa mati di sini. Ia harus pergi lebih jauh, ke Jakarta, tempat tak ada seorang pun yang mengenalnya, untuk memulai hidup baru. Dengan pikiran itu, ia bangkit, menyeret kakinya yang lelah kembali ke jalan raya, mencoba menumpang mobil. Mobil-mobil melaju kencang, lampu sorotnya menyorot wajahnya yang tak bernyawa, tapi tak ada yang berhenti. Lapar dan kelelahan setelah berhari-hari tak makan. Ditambah demam yang menyerang, Sari jatuh pingsan di pinggir jalan. Ia pikir ia akan mati. Mati juga baik, pikirnya, setidaknya semua penderitaan berakhir. Ia memejamkan mata, pasrah. Tepat saat itu, sebuah mobil pikap kecil pengangkut sayuran berhenti di sampingnya. Seorang wanita paruh baya dengan wajah ramah turun. Melihat Sari tergeletak, ia bergegas menolongnya. "Nak, kamu kenapa? Butuh bantuan?" Sari membuka matanya sedikit, melihat wanita asing itu, lalu pingsan lagi. Wanita itu, bersama suaminya yang menjadi sopir, dengan susah payah mengangkat Sari ke bak mobil. "Kasihan sekali anak ini, pasti sedang ada masalah berat," katanya pada suaminya. Di perjalanan, mereka memberinya minum dan sepotong roti. Ketika sedikit sadar, Sari hanya bisa menangis dan menceritakan dengan terbata-bata bahwa ia diusir oleh keluarga suaminya. Wanita baik hati itu menghela napas iba. "Kasihan sekali nasibmu, Nak. Sekarang kamu mau kemana?" Saya juga tidak tahu. Kalau begitu, ikut ibu saja. Suami istri kami punya warung nasi kecil di kota, sedang butuh bantuan. Kamu kelihatannya anak baik. Ikut kerja dengan kami, ada tempat tinggal dan makan. Anggap saja memulai hidup baru. Bagaimana?" Sari menatap wanita itu, air matanya kembali mengalir. Kali ini, air mata syukur. Di tengah kegelapan, Tuhan masih memberinya jalan. Sebuah tangan yang baik telah menyelamatkannya dari jurang kematian. Ia mengangguk, tak mampu berkata-kata. Pikap itu terus melaju, membawa Sari menjauh dari masa lalu yang kelam, menuju sebuah kota asing, tempat sebuah kehidupan baru, meski belum jelas seperti apa, setidaknya telah memancarkan secercah harapan. Euforia setelah mengusir istri dan membawa pulang selingkuhan hanya bertahan beberapa minggu. Aroma tubuh baru yang menggoda dan bisikan-bisikan manis perlahan memudar, digantikan oleh kenyataan yang telanjang dan pahit. Rumah joglo yang megah itu kini tak ubahnya kandang babi. Pakaian kotor berserakan, piring kotor menumpuk di wastafel menebarkan bau asam. Ratih, boneka cantik yang dulu memesona, kini telah menanggalkan topengnya. Ia menunjukkan wujud aslinya, seekor kucing pemalas dan manja. Sepanjang hari ia hanya berbaring di tempat tidur sambil bermain ponsel atau duduk di depan cermin memoles wajah. Pekerjaan rumah tak satu pun ia sentuh. Bambang,
Setelah syok karena diselingkuhi, bukannya bekerja lebih giat, malah terjun ke dalam upaya gila untuk membuktikan kejantanannya. Ia ingin seluruh desa melihat bahwa keputusannya menceraikan Sari adalah benar. Ia sekarang punya wanita yang lebih seksi, dan ia adalah lelaki sejati. Kejantanannya ia buktikan di meja judi dan warung minuman keras. Ia berkumpul dengan preman-preman desa, menghamburkan uang dalam permainan kartu, lalu pulang mabuk berat larut malam. Uang tabungan peninggalan ayahnya ludes, mengalir ke kantong para penjudi dan pemilik warung-warung murah. Setiap kali Bambang pulang setelah kalah judi, rumah itu kembali diguncang pertengkaran hebat. Uang. Mana uangnya? Teriak Ratih, merebut dompet tipis dari tangan Bambang, wajahnya merah padam. Hebat sekali ya, uang untuk traktir teman-teman kau hamburkan, pulang ke rumah cuma memberiku uang receh. Diam kau. Bentak Bambang, bau alkohol menyengat dari mulutnya. Ini uangku, terserah mau kugunakan untuk apa. Kau di rumah makan tidur saja, apa kau menghasilkan uang sampai berani menuntut? Oh, sekarang kau hitung-hitungan denganku? Cibir Ratih, suaranya melengking. Kalau begitu masak saja sendiri, cuci baju sendiri. Aku bukan pembantumu, aku kesini untuk jadi nyonya, bukan untuk melayani penjudi sepertimu. Pertengkaran seperti itu menjadi makanan sehari-hari. Cinta kilat di awal hubungan kini hanya menyisakan kebencian dan penghinaan. Bambang dengan pahit menyadari, Ratih 100 kali lebih buruk dari Sari. Setidaknya Sari rajin dan pekerja keras, rumah selalu bersih, makanan selalu tersedia. Sedangkan Ratih, selain penampilan seksi dan kelihayannya diranjang, tak punya kelebihan apa-apa. Tapi gengsi seorang lelaki yang sudah terlanjur mengusir istri lamanya tak mengizinkannya mengakui kesalahan. Ia hanya bisa terus melarikan diri ke minuman keras dan judi untuk melupakan kenyataan pahit. Sementara hubungan Bambang dan Ratih diambang kehancuran, cinta Bu Hartini dan Joko justru semakin membara. Pemuda licik itu tahu cara memanjakan wanita tua yang haus kasih sayang. Ia setiap hari membisikkan kata-kata manis ke telinga Bu Hartini, melukiskan masa depan cerah di mana ia akan menjadi kepala keluarga yang melindunginya hingga akhir hayat. Suatu malam, setelah bercinta, Joko memeluk tubuh keriput Bu Hartini dan berbisik sedih. Aku sayang sekali padamu, Bu. Kasihan melihatmu seumur hidup menjanda, seorang diri membesarkan anak. Sekarang anakmu sudah punya kebahagiaan baru, tinggal dirimu sendiri yang kesepian. Aku ingin selalu di sisimu, merawatmu. Tapi status kita tidak jelas, nanti jadi gunjingan orang. Hati Bu Hartini luluh. Ia memeluk Joko, suaranya bergetar. Jangan khawatir, siapa yang berani bicara? Mereka tidak berani di depanmu, tapi mereka menusuk dari belakang, desah Joko. Mereka bilang aku ini hanya berondong yang memanfaatkan uangmu. Aku malu sekali, Bu, aku ingin bisa secara sah memanggilmu istriku. Aku ingin menjadi suamimu, agar seluruh dunia tahu cinta kita ini nyata. Kata suami bagai obat perangsang dosis tinggi yang disuntikkan langsung ke jantung tua Bu Hartini, menikahi pemuda, menjadi pengantin lagi. Bayangan itu membuatnya mabuk kepayang. Ia telah sepenuhnya jatuh ke dalam perangkap yang ditebar oleh selingkuhan liciknya. Aku akan menikahimu, putus Bu Hartini dengan tegas. Aku akan mengadakan pesta pernikahan yang besar, biar seluruh desa ini melotot. Dan begitulah. Sebuah pesta pernikahan paling aneh dan norak yang pernah ada digelar di desa miskin itu. Bu Hartini, dalam balutan kebaya merah menyala dengan payet berkilauan, berusaha merias wajahnya setebal mungkin untuk menutupi keriput. Ia berdiri di samping Joko, yang usianya pantas menjadi anaknya. Para tamu undangan, ada yang menggelengkan kepala, ada yang menahan tawa. Tapi di depan mereka, tetap harus mengucapkan selamat yang basa-basi. Rasa malu terbesar dirasakan oleh Bambang. Ibunya, di depan seluruh kerabat dan warga desa, memaksanya berdiri, mengangkat gelas, dan memanggil Joko dengan sebutan Rama demi sopan santun. Sebenarnya, setelah amarahnya reda dan Ratih sudah tinggal bersamanya, Bambang samar-samar menyadari sandiwara ibunya. Ia tahu betul Joko dan Sari tidak punya hubungan apa-apa,
Semua itu hanyalah alasan ibunya untuk mengusir menantunya. Karena tujuannya sudah tercapai dengan adanya Ratih, ia pun membiarkannya. Tak mau mengungkit sandiwara itu lagi. Tapi membiarkan bukan berarti menerima. Kini, ia harus berdiri di depan orang banyak, memanggil seorang pria yang hanya beberapa tahun lebih tua darinya, yang ia tahu betul sifat aslinya, dengan sebutan Rama. Rasa malu ini lebih besar daripada rasa malu diselingkuhi. Wajah Bambang pucat karena malu dan marah. Kata Rama yang keluar dari mulutnya terasa kaku dan pahit. Ia merasa seperti badut di pesta pernikahan ibunya sendiri. Sepanjang pesta, ia hanya menunduk minum arak hingga mabuk dan terjatuh di meja, menjadi bahan tertawaan semua orang. Karma tidak pernah datang terlambat. Tepat setelah pernikahan, wajah asli Joko terungkap secepat membalik halaman buku. Ia bukan lagi kekasih yang lembut dan memanjakan. Ia menjadi tuan rumah yang sesungguhnya. Semua pemasukan dari toko kelontong, uang simpanan di lemari, semua dipegang oleh Joko. Ia secara terang-terangan meremehkan Bambang. Saat makan, ia menaikkan kaki ke kursi dan berkata pada istrinya, "Suruh anakmu itu besok jaga toko. Masa numpang hidup terus? Laki-laki macam apa? Tidak becus, cuma bisa minta uang sama ibu." Bambang naik pitam, hendak berdiri membantah, tapi Bu Hartini menahannya. Ia, dalam kebutaannya karena suami muda, sepenuhnya berpihak pada Joko. "Ramamu benar, dia mengajarimu itu demi kebaikanmu," bentaknya pada putranya. "Lihat dirimu, kelakuanmu tidak karuan, setiap hari mabuk dan judi. Kalau bukan karena Rama Joko yang mengurus, rumah ini sudah lama bangkrut karenamu." Bambang tertegun. Ibunya, orang yang selalu ia turuti, kini bersekongkol dengan pria asing untuk menghinanya. Ia dengan pahit menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia bukan lagi putra emas kesayangan ibunya. Ia kini hanyalah beban di rumahnya sendiri. Yang tidak ia ketahui adalah Joko dan Ratih dulunya pernah punya hubungan saat Ratih masih bekerja di kota. Joko menganggap Bambang sebagai orang bodoh yang memungut barang bekasnya, jadi ia semakin tidak punya alasan untuk menghormatinya. Di tengah keterpurukan mentalnya, tubuh Bambang mulai menunjukkan gejala-gejala aneh. Awalnya, muncul bintik-bintik merah aneh di area pribadinya. Ia pikir itu hanya karena cuaca panas atau efek minuman keras. Tapi kemudian, bintik-bintik itu menyebar, muncul di telapak tangan dan kakinya. Tidak gatal, tidak sakit, tapi warnanya merah gelap yang menakutkan. Ia mulai merasa lelah, lesu, dan sering demam ringan di sore hari. Bambang panik, tapi rasa takut ketahuan menderita penyakit kelamin lebih besar. Ia tidak berani pergi ke dokter. Ia diam-diam membeli salep di apotek desa, tapi penyakitnya tidak membaik. Ia mulai mengenakan kemeja lengan panjang bahkan di hari terpanas sekalipun untuk menutupi tanda-tanda mengerikan di tubuhnya. Ia sama sekali tidak mencurigai Ratih. Ratih terlalu pintar. Ia sudah lama mengidap sifilis dan tahu betul gejalanya. Setiap kali penyakitnya kambuh, ia berbohong pada Bambang, mengatakan akan mengunjungi teman lama di kota. Sebenarnya, ia pergi ke sebuah klinik swasta untuk disuntik antibiotik dosis tinggi agar gejalanya hilang sementara. Tapi bibit penyakitnya masih ada di dalam darahnya. Kebodohan dan gengsi telah mendorong Bambang ke jurang kematian. Suatu malam, setelah dihina habis-habisan oleh Joko saat makan malam, Bambang ke kamar. Ratih baru saja pulang dari kota, sedang berbaring di tempat tidur sambil mengecat kuku kakinya. Melihat penampilan menyedihkan Bambang, ia mencibir, "Dihajar lagi sama Rama? Rasain. Dasar laki-laki lemah." Bambang tidak berkata apa-apa. Ia diam-diam masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Di bawah cahaya lampu yang redup, ia membuka bajunya di depan cermin yang beruap. Pemandangan mengerikan terpampang di hadapannya. Di seluruh punggung dan dadanya, bintik-bintik merah telah menyebar menjadi bercak-bercak besar, tampak seperti peta penyakit yang menjijikkan. Ia menyentuh kulitnya, rasa jijik dan takut memuncak. Karma telah dimulai, bukan dalam bentuk pedang atau palu, tapi merayap masuk ke setiap jengkal dagingnya, setiap pembuluh darahnya,
memulai proses pembusukan dari dalam. Sama seperti jiwa dan karakternya, sebuah arena judi tersembunyi di gang becek di ujung desa, di belakang sebuah warung sate yang asapnya selalu mengepul, untuk menutupi bau keringat, asap rokok, dan keputusasaan di dalamnya. Itulah neraka dunia bagi para lelaki yang terpuruk, dan kini telah menjadi rumah kedua bagi Bambang. Ia duduk di sana, di antara para penjudi berwajah sangar, mata mereka merah menyala. Asap rokok kretek bercampur dengan asap rokok putih membentuk kabut tebal yang pedas di mata. Satu-satunya penerangan di ruangan beratap seng yang panas itu, berasal dari sebuah bola lampu kuning yang tergantung di atas, menyorot langsung ke setumpuk kartu remi yang sudah lecek. Bambang telah kalah. Kalah telak. Sisa tabungan terakhir yang berhasil ia simpan telah melayang bersama permainan-permainan gila. Ia haus. Haus seorang penjudi yang ingin membalikkan keadaan, sebuah kegilaan untuk membuktikan kejantanan setelah berhari-hari direndahkan oleh Joko dan dicaci maki oleh Ratih. Ia butuh sebuah kemenangan. Bukan karena uang, tapi karena gengsi. Selesai. Umum seorang pria berwajah codet, tangannya menyapu tumpukan uang receh di depannya. Tunggu. Geram Bambang, matanya yang merah menatap tajam ke arah Bandar yang duduk santai di sudut ruangan. Beri aku pinjaman lagi, 50 juta. Bunga berapapun aku terima. Bandar itu, yang dijuluki Bang Jago, menyeringai, memperlihatkan gigi kuning karena nikotin. Kau punya apa lagi untuk digadaikan? Nyawamu? Aku masih punya rumah. Rumah joglo di pinggir jalan, harganya ratusan juta, kata Bambang dengan napas terengah-engah. Bang Jago menatap pemuda yang sedang kalap di depannya, lalu mengangguk. Ia tahu rumah Bambang berharga, dan utang ini pasti bisa ditagih. Uang dilemparkan ke meja, dan tragedi pun terjadi. Seperti yang sudah ditakdirkan. Bambang kalah bersih. Ia menatap nanar kartu terakhir di tangannya. Telinganya berdengung, dunia berputar. Ia berjalan terhuyung-huyung pulang di tengah tawa para penjudi. Terik matahari siang yang kejam menyengat kepalanya, tapi ia tak merasa panas. Di dalam dirinya, segalanya telah membeku. Bencana datang lebih cepat dari yang ia duga. Pagi-pagi buta keesokan harinya, saat seisi rumah masih tertidur, dua motor berhenti dengan suara decitan rem yang memekakkan telinga di depan gerbang. Bang Jago turun, diikuti dua anak buahnya yang berwajah sangar dengan tato naga di lengan. Mereka tidak masuk, hanya berdiri menghalangi gerbang. Bang Jago dengan santai duduk di atas motornya, menyalakan rokok, dan berteriak dengan suara keras, sengaja agar seluruh desa mendengarnya. Bambang mana? Keluar kau, kita bicara. Bu Hartini dan Joko yang sedang sarapan terkejut. Bambang di dalam kamar, wajahnya pucat pasi. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ada apa ini, Bang? Joko keluar, mencoba bersikap tegar. Bang Jago mengembuskan asap, melirik Joko dari atas ke bawah, lalu tertawa sinis. Kau siapa? Aku tidak bicara denganmu. Panggil anak istrimu itu keluar. Dia utang padaku 50 juta, kalah judi kemarin. Janji hari ini bayar, sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya. 50 juta. Bu Hartini terpaku di pintu, matanya terbelalak. Wajah Joko berubah pucat. Ia tak menyangka anak tiri istrinya bisa membuat masalah sebesar ini. Bambang berjalan keluar dengan gemetar, tak berani menatap siapapun. Bang, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Suaranya lirih. Tidak ada waktu, bentak Bang Jago, membuang puntung rokoknya dan menginjaknya. Kau pikir aku ini ibumu yang bisa kau rayu? 1. Bayar sekarang. 2. Anak buahku akan membersihkan rumahmu. Pilih. Salah satu anak buah Bang Jago maju, mengeluarkan sebilah pisau lipat yang berkilauan. Ia mengelapnya di celana sambil menatap tajam ke arah Bambang. Seluruh desa mulai berkumpul untuk menonton. Rasa malu yang luar biasa menyelimuti keluarga itu. Bu Hartini, meski sangat sayang pada uangnya, demi gengsi dan takut pada para preman itu, terpaksa menggertakkan gigi, berlari masuk ke rumah, membuka lemari, dan mengambil segepok uang. Itu adalah uang yang ia sisihkan untuk merenovasi dapur. Ia melemparkan uang itu ke halaman, suaranya parau.
Ini, ambil dan pergi dari sini. Sial sekali rumah ini punya anak penghancur sepertinya. Bang Jago menyuruh anak buahnya menghitung uang. Setelah pas, ia tertawa terbahak-bahak dan naik ke motornya. Sebelum pergi, ia menoleh, menepuk-nepuk pipi Bambang. Ingat ya dik, lain kali kalau mau main, panggil saja abang. Abang selalu siap melayani. Motor itu melesat pergi, meninggalkan kepulan debu dan rasa malu yang tak terhapuskan. Begitu gerbang ditutup, amarah di dalam rumah meledak. Joko tak menunggu sedetik pun, ia langsung mencengkeram kerah baju Bambang, urat-urat lehernya menonjol. Hebat kau ya, menghabiskan 50 juta dalam semalam. Kau pikir uang itu daun? Bambang didorong hingga terhuyung-huyung, tapi kebencian yang terpendam selama ini membuatnya tak lagi takut. Ia menepis tangan Joko. Ini bukan urusanmu. Kau itu siapa di rumah ini sampai berani bicara? Aku siapa? Joko tertawa sinis. Aku ini suami ibumu, ramamu, dan tuan rumah ini. Sedangkan kau, ia menunjuk lurus ke wajah Bambang, kau itu cuma benalu, pecundang, penghancur keluarga. Kata-kata hinaan itu bagai pisau yang menusuk jantung Bambang. Ia kalap menerjang Joko seperti binatang yang terluka. Kubunuh kau. Tapi, seorang pria yang tubuhnya telah digerogoti penyakit dan alkohol, bagaimana mungkin bisa menjadi lawan bagi pemuda yang sehat dan kuat? Joko dengan mudah menghindari pukulan Bambang, lalu melayangkan sebuah pukulan telak ke rahangnya. Bambang terhuyung-huyung dan jatuh tersungkur. Joko tak berhenti. Ia terus memukuli dan menendang Bambang. Ia menendang perutnya, dadanya, wajahnya. Setiap serangannya kejam dan tanpa ampun. Mati kau, biar kau tahu siapa tuan di rumah ini. Bambang hanya bisa memeluk kepala, menahan sakit. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya, bercampur dengan debu. Ia terbatuk-batuk, merasa organ-organ dalamnya hancur. Dan hal yang paling mengerikan pun terjadi. Bu Hartini, melihat putra kandungnya dipukuli hingga sekarat, bukannya melerai, malah berlari dan berdiri di depan Joko untuk melindunginya. Ia menunjuk wajah Bambang yang terbaring kesakitan di tanah, suaranya serak dan kejam hingga ke tulang. Bagus. Hajar saja biar dia kapok judi dan menghancurkan rumah. Kalau tidak ada yang mengajarinya, cepat atau lambat rumah ini akan dia jual. Ucapan Bu Hartini bagai pisau terakhir yang memutus sisa ikatan ibu dan anak di hati Bambang. Ia menatap ibunya, lalu menatap selingkuhan ibunya yang berdiri di sana dengan wajah kemenangan. Ia tertawa, tawa yang getir, bercampur darah dan air mata. Ia telah kalah, kalah telak. Sementara neraka terjadi di halaman, Ratih di dalam kamar telah mendengar semuanya. Rubah licik ini tahu bahwa kapal keluarga ini akan segera tenggelam. Bambang sudah bangkrut, tak punya uang, dan penyakitan. Tinggal di sini hanya akan ikut tenggelam bersamanya. Saatnya mencari jalan keluar. Malam itu, memanfaatkan saat semua orang tertidur lelap setelah hari yang penuh gejolak, Ratih diam-diam bangkit. Bambang terbaring tak berdaya di tempat tidur setelah dipukuli, tubuhnya panas, mulutnya terus merintih. Ratih menatapnya dengan dingin, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Ia mengendap-endap ke lemari pakaian Bambang, menggeledah saku-saku bajunya. Akhirnya, ia menemukan beberapa lembar uang yang disembunyikan Bambang. Itu adalah uang terakhirnya. Ratih tanpa ragu memasukkan semuanya ke dalam tasnya. Ia berkemas dengan cepat. Hanya mengambil barang-barang yang paling mahal. Sebelum pergi, ia melirik Bambang untuk terakhir kalinya, dengan tatapan penuh penghinaan. Ia telah memanfaatkan Bambang habis-habisan, memeras uangnya, dan sekarang, ketika Bambang sudah menjadi bangkai tak berguna, ia membuangnya tanpa ampun. Ratih menyelinap keluar, menghilang di telan kegelapan malam, segelap jiwanya. Keesokan paginya, Bambang bangun dengan rasa sakit yang luar biasa. Seluruh tubuhnya serasa remuk. Tapi rasa sakit fisik tak sebanding dengan sakitnya saat ia menyadari Ratih telah pergi, membawa serta sisa uang terakhirnya. Ia tertatih-tatih di seluruh rumah, memanggil nama Ratih dengan putus asa. Bambang jatuh berlutut. Ia telah dikhianati oleh seluruh dunia. Ibu, kekasih, semuanya berpaling darinya,
demam tinggi menyerangnya. Ia kejang-kejang, mulutnya berbusa, lalu pingsan di lantai. Kali ini, Bu Hartini sedikit panik. Bagaimanapun juga, ia adalah putra satu-satunya. Bu Ningsih tetangga sebelah, mendengar teriakan, berlari datang. Melihat pemandangan mengerikan itu, ia segera memanggil mobil untuk membawa Bambang ke rumah sakit. Di rumah sakit, bau antiseptik yang menyengat, cahaya lampu neon yang putih dingin. Bambang sadar di atas ranjang yang keras, tubuhnya dipenuhi selang. Ia merasa sangat lemah dan hampa. Seorang dokter tua dengan rambut beruban masuk ke kamar, wajahnya serius. Ia melihat rekam medis di tangannya, lalu menatap Bambang. "Anda, Bambang?" "Iya, dok. Kondisimu sangat buruk." Bambang mencoba bangkit, suaranya serak. Saya sakit apa, dok?" Dokter itu menghela napas, meletakkan rekam medisnya. "Hasil tes darahmu sudah keluar. Saya harus memberitahumu sebuah kabar buruk. Kamu terinfeksi sifilis, dan sekarang sudah stadium akhir. Penyakitnya sudah mulai menyerang sistem saraf dan organ dalam. Jika tidak ditangani secara intensif, nyawamu dalam bahaya." Sifilis, stadium akhir. Telinga Bambang berdengung. Ia teringat bintik-bintik merah, demam yang tak kunjung sembuh. Jadi ini penyebabnya. Ia telah ditulari penyakit mematikan oleh Ratih. Tapi itu belum yang terburuk. Dokter itu ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Selain itu, dalam pemeriksaan, kami menemukan masalah lain terkait kesuburanmu. Dengan sangat menyesal saya harus sampaikan, kamu mandul sejak lahir." Mandul, sejak lahir. Dua kata itu bagai petir yang menyambar, menghancurkan sisa kewarasan Bambang. Ia terpaku, tak bergerak. Semua suara di sekelilingnya lenyap. Di kepalanya hanya terngiang-ngiang makian ibunya yang sering dilontarkan pada Sari. Pohon yang tidak akan pernah berbuah. Ternyata, pohon beracun itu, yang tidak bisa menghasilkan buah, yang menjadi penyebab semua tragedi ini, adalah dirinya sendiri. Ia dan ibunya telah menimpakan semua kesalahan pada seorang wanita yang tidak bersalah. Ia telah memukuli, menghina, dan mengusir Sari dari rumah dengan tuduhan yang sangat kejam, hanya karena sebuah kekurangan yang ia miliki sejak lahir. Penyesalan yang terlambat, pahit, dan mengerikan menyeruak, menenggelamkan jiwa Bambang yang telah membusuk. Ia teringat Sari, teringat kesabarannya, teringat hari ketika Sari menjual anting-anting emas satu-satunya untuk biaya pengobatan ibunya. Dibandingkan dengan pengkhianatan Ratih, kekejaman ibunya, dan kebrutalan Joko, Sari seperti seorang malaikat. Seorang malaikat yang telah ia dorong ke neraka dengan tangannya sendiri. Bambang menelungkupkan wajahnya ke telapak tangannya, bahunya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Bukan tangisan karena sakit fisik, tapi tangisan atas kebodohan, kekejaman, dan dosa-dosanya yang tak termaafkan. Neraka tidak ada di tempat lain. Neraka ada di sini, di rumah sakit ini, di dalam tubuhnya yang penyakitan, dan di dalam jiwanya yang kini disiksa oleh karma. Gerbang rumah sakit tertutup di belakang Bambang, dingin dan tegas seperti sabetan pisau yang memisahkannya dari dunia orang normal. Ia tidak kembali ke rumah lamanya. Tempat itu bukan lagi rumah. Itu adalah panggung sandiwara di mana ibunya sedang bermain cinta dengan selingkuhan mudanya, sebuah kuburan bagi masa muda dan kemanusiaannya. Untuk apa kembali ke sana? Untuk menerima lebih banyak pukulan dari Joko? Untuk mendengar lebih banyak makian dari ibu yang tak lagi menganggapnya anak? Tidak. Bambang memilih untuk menghilang. Ia pergi ke kota, sebuah tempat yang gemerlap namun juga kejam. Jakarta menyambutnya dengan jalanan yang padat, gedung-gedung pencakar langit, dan sikap acuh tak acuh. Ia, pemuda desa yang dulu tegap, kini hanyalah bayangan yang tersesat. Sebutir debu yang terlupakan oleh hiruk-pikuk kota. Sisa uang terakhir yang diberikan Bu Ningsih di rumah sakit dengan cepat habis. Rasa lapar mulai menggerogoti perutnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Bambang harus merendahkan diri. Ia duduk meringkuk di sudut perempatan, menadahkan tangannya yang kapalan ke arah orang-orang yang lalu lalang. Rasa malu yang luar biasa bagai ribuan jarum yang menusuk kulitnya, tapi rasa lapar lebih menakutkan.
Ia belajar untuk menghindari tatapan iba dan cibirian. Ia menjadi bagian dari dunia bawah, para pengemis, gelandangan, jiwa-jiwa tanpa rumah yang berkeliaran di malam hari. Neraka yang sesungguhnya bukan hanya rasa lapar. Itu adalah penyakit yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Tanpa uang untuk berobat, bintik-bintik merah itu kini pecah, menjadi luka-luka borok yang menjijikkan, mengeluarkan cairan kuning dan berbau busuk. Demam di sore hari menyiksanya tanpa henti. Kadang panas membara, kadang dingin menggigil, meskipun cuaca Jakarta sedang terik. Tubuhnya kurus kering, pipinya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam seperti tanda kematian. Ia tak berani menatap dirinya di cermin atau kaca manapun. Ia takut menghadapi monster yang telah ia ciptakan dari dirinya sendiri. Tapi siksaan fisik belum ada apa-apanya dibandingkan siksaan batin. Setiap malam, ketika lampu-lampu kota menyala, ia akan bersembunyi di sudut gelap, memeluk tubuhnya yang hancur, dan membiarkan kenangan menyiksanya. Kata-kata dokter tua itu terus terngiang di telinganya, mandul sejak lahir, sifilis stadium akhir, pohon yang tidak akan pernah berbuah. Makian ibunya, umpatan yang ia lontarkan pada Sari, kini kembali menimpa dirinya sendiri dengan begitu pahit dan ironis. Dirinyalah pohon beracun itu, dirinyalah tanah gersang yang tak bisa menumbuhkan kehidupan. Ia teringat semuanya, teringat tatapan pasrah Sari setiap kali dicaci maki ibu mertuanya. Teringat air mata diam-diam Sari setelah menerima pukulan darinya. Teringat hari ketika ia menyeret Sari keluar dari rumah, melemparkan pakaiannya di tengah tawa puas ibunya dan rasa penasaran para tetangga. Apa yang telah ia lakukan? Ia telah menginjak-injak seorang wanita tak bersalah, menghancurkan hidupnya hanya karena kebodohan dan gengsi. Penyesalan yang terlambat menggerogotinya lebih menyakitkan daripada penyakit sifilis. Sementara Bambang tenggelam ke dasar masyarakat, di sudut lain kota, sebuah kehidupan baru tumbuh dengan kuat. Warung nasi Rames Busastro, terletak di jalan yang ramai, selalu dipenuhi pengunjung, aroma iga bakar yang harum, bau bawang goreng yang gurih, menyebar ke seluruh penjuru, mengundang perut-perut yang lapar, dan jiwa dari warung itu tak lain adalah Sari. Hampir 1 tahun berlalu sejak malam yang menentukan itu. Pak dan Bu Sastro, pasangan yang menolong Sari, tidak memiliki anak. Melihat Sari yang baik, rajin, dan jujur, mereka menyayanginya seperti anak kandung sendiri. Beberapa bulan yang lalu, mereka mengadakan syukuran kecil, secara resmi mengangkat Sari sebagai anak angkat, dan mewariskan seluruh resep turun-temurun serta rahasia mengelola warung kepadanya. Sari hari ini telah berubah total. Bukan lagi gadis desa pemalu dan pasrah. Rambut panjangnya disanggul rapi, memperlihatkan dahi yang cerdas dan wajah yang lebih segar dan berisi. Ia mengenakan pakaian sederhana namun bersih dan rapi. Tangannya dengan lincah membolak-balik iga di atas arang, lalu dengan cepat mengiris lauk pauk dan menyiramkan kuah. Senyum selalu tersungging di bibirnya saat melayani pelanggan, senyum yang cerah, percaya diri, dan damai. 1 porsi nasi rames pakai telur dadar ya, enduk, panggil seorang pelanggan tetap. Siap Pak, segera datang, jawab Sari dengan riang. Suaranya jernih seperti lonceng. Bu Sastro duduk di kasir, menatap anak angkatnya dengan penuh kasih sayang dan bangga. Ia bersyukur pada Tuhan yang telah mengirimkan Sari kepada mereka. Masa lalu Sari yang kelam hanya ia ketahui sebagian dari cerita-cerita Sari yang terputus-putus di antara isak tangis. Ia hanya tahu Sari telah mengalami ketidakadilan dan kekejaman yang luar biasa. Karena itu, ia semakin bertekad untuk memberinya sebuah keluarga yang sesungguhnya. Tentu saja, luka di hati Sari belum sepenuhnya sembuh. Terkadang, di tengah kesibukan, sepatah kata dari pelanggan atau sosok yang mirip seseorang dari masa lalunya, cukup untuk membuat hatinya nyeri. Tapi ia dengan cepat menepisnya. Masa lalu telah berlalu. Masa kini dan masa depannya ada di sini, bersama orang tua angkatnya, bersama warung nasi rames yang ia sayangi. Suatu siang, Bambang tanpa tujuan berjalan hingga ke jalan tempat warung Bu Sastro berada. Ia tertarik oleh aroma iga bakar yang harum. Rasa lapar yang menyiksa membuatnya berdiri di bawah pohon di seberang jalan, menatap warung itu dengan penuh damba. Dan kemudian, ia melihatnya, Sari.
Ia tertegun, tidak percaya dengan matanya sendiri. Wanita yang sedang tersenyum, dengan lincah bekerja di warung yang ramai itu, adalah Sari, istri lamanya. Ia mengucek mata, melihat lagi. Benar, itu Sari. Tapi mengapa ia begitu berbeda? Ia terlihat lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih cantik. Senyumnya cerah seperti matahari pagi, senyum yang selama 5 tahun pernikahan tak pernah ia lihat. Rasa sakit dan penyesalan yang luar biasa mencekik jantung Bambang. Ia melihat pantulan dirinya di kaca sebuah toko di dekatnya. Seorang pria compang camping, bau, dengan kulit penuh borok. Seekor iblis kelaparan. Sedangkan Sari, ia seperti bidadari yang membagikan kebahagiaan dan makanan lezat untuk semua orang. Kontras yang kejam ini lebih menyakitkan dari 1000 tusukan pisau. Ia pernah memilikinya. Ia pernah memiliki seorang istri seperti itu. Tapi dengan tangannya sendiri ia telah membuangnya, menginjak-injak mutiara berharga itu. Kini mutiara itu telah ditemukan dan dipoles oleh orang lain, dan bersinar begitu cemerlang. Sedangkan dirinya, hanyalah sebongkah batu busuk yang terbuang di pinggir jalan. Bambang tak berani mendekat. Rasa malu dan dosa yang terlalu besar membuatnya berbalik dan lari. Lari seperti seorang buronan, lari dari bayangan kebahagiaan wanita yang telah ia hianati. Beberapa hari kemudian, Jakarta diguyur hujan deras. Warung Bu Sastro tetap ramai. Orang-orang berteduh sambil menikmati sepiring nasi hangat. Bambang sudah berhari-hari tidak makan. Demamnya kambuh lagi. Ia berjalan terhuyung-huyung di tengah hujan. Pakaiannya yang compang-camping basah kuyup menempel di tubuhnya yang penuh borok, dinginnya menusuk tulang. Ia tak tahu kemana ia berjalan. Tapi dalam demamnya, bayangan warung nasi rames dan senyum Sari kembali muncul. Ia menyeret kakinya tanpa sadar ke arah jalan itu. Ia hanya ingin melihat Sari sekali lagi sebelum ia rubuh. Dan ia benar-benar rubuh. Tepat di depan pintu warung. Tubuhnya yang hancur jatuh ke trotoar, di tengah genangan air hujan, orang-orang yang lalu lalang, hanya melirik sekilas ke arah pengemis malang itu, lalu mempercepat langkah. Tak ada yang mau terlibat masalah. Sari sedang membawa setumpuk piring bersih dari dapur saat mendengar keributan di depan. Ia melihat keluar dan mendapati seorang pria tergeletak pingsan di tengah hujan, hatinya tergerak oleh rasa iba. Ia berkata pada ayah angkatnya, "Pak, ada orang pingsan di luar." Pak Sastro bergegas keluar. Pengunjung di warung ikut penasaran. Sari mengambil payung dan menyusul ayahnya. Ketika sudah dekat, ia tertegun. Meskipun pria itu kurus kering, compang-camping, dan wajahnya rusak karena penyakit, ia masih mengenali garis-garis wajah yang familiar itu. Alisnya yang tebal, hidungnya yang mancung, dan matanya yang terpejam. Itu Bambang, suami lamanya. Sari membeku, payung di tangannya jatuh. Semua perasaan rumit marah, benci, kasihan, dan sedikit takut berkecamuk di dalam hatinya. Kenangan akan pukulan, hinaan, hari ketika ia diusir dengan memalukan, semuanya kembali. Tapi kemudian, saat ia melihat tubuhnya yang penuh borok, terbaring menyedihkan di bawah hujan, rasa bencinya perlahan surut, hanya menyisakan rasa iba yang mendalam. "Kamu kenal orang ini, nah?" tanya Pak Sastro. Heran. Sari tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Air matanya bercampur dengan air hujan, mengalir di pipinya. "Pak, tolong bantu saya bawa dia masuk, Pak." Mereka membawa Bambang ke sebuah kamar kecil di belakang warung. Mereka mengeringkan tubuhnya, mengganti pakaiannya dengan baju lama milik Pak Sastro. Sari memasak air jahe hangat, dengan hati-hati menyuapinya sesendok demi sesendok. Ketika demamnya sedikit turun, Bambang perlahan-lahan sadar. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah Sari, lembut dan cemas. Ia pikir ia sedang bermimpi, atau ia sudah mati dan ini adalah surga. "Sari," bisiknya serak. Sari tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan mangkuk air jahe itu. Melihat tatapan mata, Sari tatapan yang tidak lagi mengandung cinta, tapi juga tidak ada kebencian, hanya sebuah ketenangan yang asing. Bambang tahu ini adalah kenyataan. Rasa malu dan penyesalan meledak. Ia menangis tersedu-sedu seperti anak kecil. Ia memegangi ujung baju Sari,
menangis dan bercerita. Ia menceritakan segalanya, kebenaran pahit yang baru ia ketahui di rumah sakit, bahwa dirinya lah yang mandul sejak lahir. Ia menceritakan seluruh rencana kejam ibunya, perangkap di ranjang pengantin yang menjerumuskannya ke dalam tragedi. Ia menceritakan tentang penyakit sifilis yang ditularkan Ratih. Ia tidak meminta maaf. Ia hanya bercerita, sebagai sebuah pengakuan terakhir. Aku minta maaf, Sari. Aku salah. Semua ini salahku. Aku ini binatang. Aku tidak pantas jadi manusia. Aku minta maaf. Sari berdiri di sana, diam mendengarkan setiap kata dari Bambang, bagai hantaman palu di hatinya. Jadi begitu. Jadi semua penderitaan dan penghinaan yang ia alami selama 5 tahun dibangun di atas sebuah kebohongan, sebuah kekejaman, dan sebuah kekurangan yang tak pernah ia ketahui. Rasa dendam di hatinya telah lama pudar, kini yang tersisa hanyalah kekosongan dan rasa kasihan. Kasihan pada dirinya sendiri, dan juga kasihan pada pria yang terbaring di sana, hancur lebur, membayar harga atas dosa-dosanya yang tak termaafkan. Ia tidak berkata apa-apa. Ia diam-diam pergi ke dapur, mengambil semangkuk bubur ayam hangat yang harum, ditaburi sedikit daun bawang dan merica. Ia membawanya ke hadapan Bambang. Makanlah selagi hangat. Suaranya tenang, tanpa emosi. Bambang mengangkat matanya yang basah menatap Sari. Semangkuk bubur hangat ini lebih dari 1000 kata maaf. Tapi ia juga mengerti, ini adalah sebuah salam perpisahan. Sebuah anugerah terakhir untuk sebuah masa lalu yang telah mati. Sari meletakkan mangkuk itu, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Bambang sendirian dengan bubur hangatnya, dengan air mata penyesalan yang terlambat, dan dengan masa depan suram yang harus ia hadapi sendiri. Hubungan mereka yang penuh derita, kini telah benar-benar berakhir. Keesokan paginya, sebelum warung buka, Bambang diam-diam pergi. Ia tidak mengucapkan selamat tinggal. Ia hanya berdiri dari kejauhan, menatap pintu warung itu untuk terakhir kalinya, seolah ingin mengukir kenangan tentang tempat ia menerima anugerah terakhirnya. Lalu ia berbalik, melebur ke dalam kerumunan orang asing, memulai sebuah perjalanan tanpa tujuan. Perjalanan untuk berobat, perjalanan untuk menemukan kembali dirinya, dan perjalanan untuk menebus dosa. Ia pergi ke sebuah puskesmas, mendaftar untuk pengobatan penyakitnya. Ia bekerja serabutan di sebuah bengkel motor, menerima pekerjaan paling berat dan kotor demi mendapatkan uang untuk hidup dan belajar sebuah keahlian. Setiap tetes keringat, setiap noda oli di tangannya, bagi Bambang saat ini, adalah sebuah langkah dalam penebusan dosanya yang terlambat. Mimpi Bu Hartini tentang pernikahan yang bahagia, tentang suami muda yang kuat untuk diandalkan di hari tua, pecah berkeping-keping secepat gelembung sabun. Joko, setelah secara sah menjadi suaminya dan pemilik separuh hartanya, tak perlu lagi berpura-pura. Ia menanggalkan topeng kekasih manisnya, memperlihatkan wujud aslinya. Seekor serigala lapar yang telah kenyang dan kini hanya menyisakan kekejaman dan penghinaan bagi mangsa tuanya yang tak lagi berharga. Rumah Joglo itu bukan lagi sebuah rumah. Itu menjadi wilayah kekuasaan Joko. Ia mengubah ruang tamu menjadi tempat berkumpul teman-temannya yang berpenampilan preman. Mereka berjudi dan mabuk-mabukan siang dan malam. Suara umpatan, tawa keras, dan denting gelas terdengar sepanjang hari, menghancurkan ketenangan desa. Bu Hartini, dari seorang nyonya besar, kini menjadi pembantu tanpa bayaran. Ia harus memasak, membersihkan, dan melayani Joko serta teman-temannya. Sedikit saja keluhan atau keterlambatan, ia akan menerima tatapan sinis dan makian kasar. Lambat sekali kau seperti kura-kura. Teman-temanku sudah haus. Bentak Joko di depannya saat ia sedang menyajikan makanan. Bu Hartini gemetar, wajahnya pucat karena malu dan takut. Teman-teman Joko menatapnya dengan pandangan mengejek. Ada yang bahkan bersiul menggodanya, beruntung sekali kau, Joko, punya istri tua kaya raya. Sekalian dapat pembantu gratis. Joko tertawa terbahak-bahak, merasa menang. Ia telah sepenuhnya menguasai kelemahan wanita ini, gengsi dan rasa takut akan kesepian. Dan kemudian, kekerasan fisik pun dimulai. Pertama, sebuah tamparan keras, hanya karena ikan yang dimasaknya terlalu asin.
Bu Hartini tertegun, memegangi pipinya yang panas. Air matanya mengalir, ia tak percaya pemuda yang ia cintai dan manjakan bisa berbuat sekasar ini. Kau berani memukulku. Gagapnya. Memukul, bentak Joko. Membunuhmu pun aku bisa. Dasar perempuan tua cerewet, masak saja tidak becus. Aku menikahimu untuk melayaniku, bukan untuk jadi ratu. Tamparan itu membuka pintu menuju neraka. Setiap kali Joko kalah judi, kesal, atau sekadar tidak suka melihatnya, ia akan menjadikan Bu Hartini samsak untuk melampiaskan amarah, pukulan semakin sering, semakin kejam. Wanita yang dulu berkuasa, yang pernah membuat menantunya hidup seperti di neraka, kini meringkuk seperti tikus di rumahnya sendiri. Hidup dalam ketakutan. Ia tak berani bercerita pada siapapun. Rasa malu karena aibnya diketahui orang, karena diejek sebagai nenek-nenek gatal yang ditendang brondongnya, lebih menyakitkan daripada luka memar di tubuhnya. Tapi puncak penghinaan belum berakhir. Joko mulai secara terang-terangan membawa pulang perempuan lain, bukan satu, tapi banyak, semuanya masih muda, berpakaian minim, dengan riasan menor dan tatapan genit. Ia dengan santai membawa mereka ke kamar tidur, membanting pintu, membiarkan Bu Hartini terpaku di ruang tamu. Suara tawa cekikikan dan desahan mereka terdengar dari kamar, dari ranjang yang sama tempat ia biasa bercinta dengan Joko. Setiap suara itu bagai jarum yang menusuk jantungnya, menusuk sisa harga dirinya. Ia duduk di sana dalam gelap, kedua tangannya terkepal erat hingga memutih, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ia cemburu. Cemburu buta seorang wanita tua yang dikhianati. Keesokan paginya, ketika Joko dan selingkuhannya keluar dari kamar, Bu Hartini tak tahan lagi. Ia menghadang mereka, menunjuk wajah perempuan itu. "Jalang, siapa kau berani masuk ke rumahku? Pergi." Perempuan itu bukannya takut, malah mencibir. Joko langsung naik pitam. Ia mendorong Bu Hartini hingga terjatuh. "Diam kau. Kau punya hak apa memarahinya? Lihat wajah tuamu itu di cermin. Sudah tua, jelek, bau tanah lagi. Siapa yang tahan? Dia ini muda, cantik, wangi, 1000 kali lebih baik darimu. Kau harusnya berterima kasih dia mau datang melayaniku menggantikanmu." Sambil berkata begitu, ia merangkul pinggang selingkuhannya. "Ayo, sayang, kita sarapan di luar. Di rumah bau orang tua, tidak enak." Mereka pergi, meninggalkan Bu Hartini tergeletak di lantai yang dingin, hatinya hancur berkeping-keping. Ia mengerti sekarang, Joko tidak hanya mengkhianatinya. Ia sengaja menginjak-injak, menghina, dan menyiksanya hingga mati. Setelah sekian lama disiksa lahir dan batin, Bu Hartini hampir hancur total. Ia menjadi pendiam, penakut. Dan saat itulah Joko memulai rencana terakhirnya, merebut seluruh hartanya. Tiba-tiba, Joko berubah. Suatu malam, ia tidak pergi keluar, tidak memanggil teman-temannya. Ia sendiri yang memasak makan malam. Ia mengambilkan lauk untuk Bu Hartini, suaranya lembut tak terduga. "Makanlah, Bu. Akhir-akhir ini, Ibu kurus sekali." Bu Hartini tertegun. Sudah berapa lama ia tidak mendengar panggilan selembut itu? Ia menatap Joko dengan curiga, tapi juga dengan secercah harapan. Malam itu, Joko tidak mengusirnya tidur di ruang tamu. Ia memeluknya, mengelus rambutnya yang sudah beruban. Ia mulai menangis. Air mata buaya mengalir di pipinya. "Maafkan aku. Aku tahu selama ini aku jahat padamu. Aku salah pergaulan, terjerumus judi, makanya jadi kasar. Aku menyesal sekali. Maafkan aku ya, Bu." Hati tua Bu Hartini yang kesepian sekali lagi luluh. Ia telah menderita begitu banyak, sehingga sedikit saja kehangatan dan kemanisan palsu sudah cukup untuk membuatnya berpegang erat. Ia memeluk Joko, menangis terseduh-seduh. "Asalkan kau sadar, sudahlah. Jangan perlakukan aku seperti itu lagi." Hari-hari berikutnya, Joko memainkan perannya sebagai suami yang bertobat dengan sempurna. Ia di rumah sepanjang hari, merawat Bu Hartini. Ia mengajaknya berbelanja, membelikannya beberapa setel baju baru. Ia bersumpah telah memutuskan hubungan dengan teman-teman jahatnya, telah berhenti berjudi,
Bu Hartini mabuk dalam kebahagiaan. Ia percaya cinta tulusnya telah mengubah suami mudanya. Ia kembali bermimpi tentang masa depan yang indah. Ketika melihat mangsanya telah sepenuhnya masuk perangkap, Joko pun melepaskan umpan terakhirnya. Bu, katanya suatu hari dengan wajah serius. Aku punya peluang bisnis besar. Temanku punya koneksi untuk membeli sebidang tanah emas di kota kecamatan. Sebentar lagi pemerintah akan membangun jalan besar di sana, harga tanahnya akan naik 5-10 kali lipat. Kalau kita bisa mendapatkan tanah itu, hidup kita akan berubah. Aku akan belikan ibu rumah tingkat di kota. Ibu akan hidup seperti ratu, tidak perlu lagi tinggal di desa terpencil ini. Mata Bu Hartini berbinar. Rumah tingkat, ratu. Kata-kata itu menghantam keserakahan dan kesombongannya. Tapi uang dari mana? Tanyanya. Joko menghela napas, menggenggam tangan Bu Hartini. Modalnya memang cukup besar. Aku sudah berpikir keras. Hanya ada satu cara. Kita harus menjual rumah dan tanah warisan ini. Aku tahu ini harta leluhur. Tapi kita harus mengorbankan yang kecil untuk mendapatkan yang besar. Kita jual. Uangnya kita investasikan ke tanah itu. Hanya dalam setahun, kita bisa membeli rumah yang jauh lebih besar. Nanti saat kita pulang kampung, semua orang akan memandang kita dengan hormat. Bayangan dihormati oleh semua orang, bisa menyombongkan diri, telah membutakan akal sehat Bu Hartini yang terakhir. Ia sedikit ragu saat berpikir untuk menjual tanah warisan, tapi janji Joko terlalu manis. Ia telah dipukuli dan dihina, dan sekarang, Joko memberinya kesempatan untuk merebut kembali semuanya. Untuk membuktikan pada dunia bahwa pilihannya benar. Ia tak bisa melewatkannya, ia mengangguk tegas. Aku percaya padamu. Lakukan saja apa yang kau katakan. Beberapa hari kemudian, Joko membawa seorang makelar tanah ke rumah. Semua proses berjalan dengan sangat cepat. Bu Hartini, dalam kebutaannya akan kekayaan, tidak curiga sedikit pun. Ia menandatangani surat jual beli rumah, menjual tanah yang telah dijaga oleh leluhurnya dengan keringat dan darah. Tepat setelah menerima sejumlah besar uang dari pembeli, Joko membawa sebuah koper, mengenakan pakaian necis. Ia mencium kening Bu Hartini dengan penuh janji, "Aku pergi ke kota kecamatan untuk mengurus surat tanah ya Bu, tunggu kabar baik dariku. Beberapa hari lagi aku akan kembali menjemputmu." Bu Hartini mengantar Joko ke gerbang, hatinya dipenuhi kebahagiaan dan harapan. Ia tidak tahu bahwa itu adalah kali terakhir ia melihatnya. 2 hari, 3 hari berlalu. Joko tidak kembali. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Bu Hartini mulai cemas. Ia menenangkan diri. Mungkin Joko sibuk mengurus surat-surat. Hari kelima, kecemasannya berubah menjadi kepanikan. Dan kemudian, neraka yang sesungguhnya datang. Sebuah mobil pikap kecil berhenti di depan gerbang. Dari mobil itu, beberapa pria bertato turun. Di depan, ada Bang Jago. Bu Hartini mana? Keluar. Bu Hartini berjalan keluar dengan gemetar. Ada apa Bang? Bang Jago melemparkan setumpuk kertas ke hadapannya. Suami kesayanganmu mana? Dia pinjam uangku 50 juta untuk bisnis. Sekarang dia kabur. Kau yang harus bayar. 50 juta? Bu Hartini terkejut. Tapi itu baru permulaan. Hari-hari berikutnya, silih berganti penagih utang datang. Ada yang bilang Joko pinjam uang untuk judi. Ada yang ditipu barang dagangan. Total utangnya mencapai ratusan juta. Bu Hartini baru sadar. Joko tidak hanya menipunya untuk menjual rumah. Ia juga menggali lubang utang yang besar dan meninggalkannya sendirian untuk menanggungnya. Semua itu hanya sandiwara. Sandiwara yang dirancang untuk menghancurkannya. Tapi semua sudah terlambat. Para penagih utang tidak sabar. Ketika tahu Bu Hartini tak punya uang, mereka mendatangi pemilik baru rumah itu. Setelah bernegosiasi, pemilik baru setuju membayar sejumlah uang kepada mereka agar tidak diganggu. Sebagai gantinya, mereka punya hak penuh untuk mengusir Bu Hartini dari rumah. Hari yang menentukan itu pun tiba. Suatu pagi, para penagih utang datang dengan wajah sangar. Waktunya habis, nenek tua.
Pergi dari rumah ini sekarang. Mereka langsung masuk, melemparkan barang-barang pribadi Bu Hartini yang tak seberapa itu ke halaman. Bu Hartini meraung-raung, memohon, memeluk tiang rumah. Ini rumahku. Kalian tidak punya hak. Pergi. Rumahmu? Cibir Bang Jago. Kau sudah tanda tangan surat jual. Ini bukan lagi milikmu. Pergi. Dua anak buahnya yang besar-besar menyeret Bu Hartini keluar. Mereka melemparkannya ke tanah lalu menutup gerbang dengan keras. Bu Hartini diusir dari rumahnya sendiri, tanpa sepeser pun uang, hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Tetangga berkumpul. Ada yang kasihan, ada yang senang. Lihat kan, Karma. Dulu dia mengusir menantunya, sekarang dia diusir oleh suami mudanya. Di tengah kerumunan itu, Bu Ningsih hanya diam menatap. Dalam hatinya ia berpikir, hukum karma tidak pernah salah alamat. Bu Hartini duduk di tengah jalan, menatap gerbang yang tertutup rapat. Segalanya hancur. Uang, rumah, harga diri, semuanya lenyap. Malam tiba, ia memulai hidup sebagai gelandangan, tua, sakit, tak ada yang peduli. Ia tidur di emperan pasar, di kolong jembatan. Mengais tong sampah mencari sisa makanan. Menadahkan tangan memohon belas kasihan orang-orang yang dulu bahkan tak pantas ia lirik. Suatu malam hujan, Bu Hartini meringkuk di emperan toko, lapar dan kedinginan. Hujan dingin mengguyur tubuhnya yang tua dan sakit. Dan di tengah kelaparan dan keputusasaan itu, bayangan Sari tiba-tiba muncul dengan jelas. Ia teringat hari hujan di masa lalu, saat ia berdiri di dalam rumah dengan puas melihat menantunya yang tak bersalah berlutut memohon di bawah hujan, lalu diusir dengan hina. Pemandangannya sekarang. Betapa miripnya. Setetes air mata panas mengalir di pipinya yang keriput, bercampur dengan air hujan yang dingin. Bu Hartini menangis. Bukan tangisan karena malu, tapi tangisan kesadaran. Karma. Inilah karma, gumamnya di tengah hujan. Karma atas semua kejahatanku, atas kekejamanku, yang sekarang harus kutuai sendiri, dalam kesepian dan penderitaan. Joko meninggalkan desa itu seperti seorang raja yang baru saja menaklukkan wilayah baru. Ia duduk di bus menuju Jakarta, koper penuh uang di bawah kakinya, hatinya dipenuhi rasa berkuasa dan puas. Ia memikirkan Bu Hartini bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan penghinaan yang mendalam. Wanita tua bodoh yang rela menyerahkan seluruh hartanya hanya untuk beberapa kata manis dan persetubuhan singkat. Ia merasa dirinya sangat hebat. Ia telah menggunakan keserakahan dan kebodohan orang lain sebagai batu loncatan untuk hidupnya. Jakarta, aku datang. Tujuan pertama Joko bukanlah hotel bintang 5. Ia pergi ke sebuah gang sempit dan lembab di Jakarta Barat. Ia berhenti di depan sebuah rumah kos kumuh, mengetuk pintu sebuah kamar di ujung. Pintu terbuka, Ratih muncul hanya dengan gaun tidur tipis dan murah. Melihat Joko, ia tidak terkejut, hanya menyeringai. Masuk. Kukira kau sudah mati di desa itu. Joko masuk, meletakkan kopernya. Ia memeluk Ratih, tangannya mulai merayap. Kangen tidak? Ratih mendorongnya, matanya terpaku pada koper. Sudah, jangan drama. Berhasil, dapat berapa? Joko tertawa terbahak-bahak. Ia membuka koper itu. Tumpukan uang baru berjejer rapi. Mata Ratih berbinar. Ia berlutut, membenamkan wajahnya ke tumpukan uang itu, menghirup aromanya. Inilah cinta sejatinya. Semua ini milik kita, kata Joko. Mulai sekarang, kita akan hidup seperti raja dan ratu. Dan mereka benar-benar hidup seperti itu. Mereka menyewa sebuah apartemen mewah di pusat kota. Mereka memulai kehidupan foya-foya. Malam hari mereka pergi ke klub malam, menenggak minuman keras, menari liar di tengah musik yang hingar-bingar. Joko memeluk gadis-gadis seksi di depan Ratih, dan Ratih pun tak mau kalah, ia menggoda para pemuda kaya. Mereka tidak cemburu. Ikatan di antara mereka bukan cinta, tapi persekongkolan dan keserakahan. Tapi pesta selalu ada akhirnya. Uang. Sebanyak apapun, jika hanya dihamburkan pasti akan habis. Setelah hampir setahun, uang hasil menipu Bu Hartini menipis. Uang habis lagi, coba cari cara lain, kata Ratih, melempar dompet kosongnya ke meja.
Enak saja kau bicara. Kau pikir uang itu tidak terpakai untuk belanjaanmu? Balas Joko. Memangnya kau tidak foya-foya dan main perempuan? Jangan salahkan aku semua. Mereka saling menatap dengan benci. Mimpi menjadi raja dan ratu telah sirna. Sifat serakah dan malas telah mendarah daging. Mereka butuh uang, banyak uang, dan harus cepat. Suatu malam, Joko punya ide. Ia menatap Ratih dengan senyum licik, aset terbesarmu kan belum kau gunakan. Ratih langsung mengerti. Ia terdiam, lalu ikut tersenyum. Apa rencanamu? Dan sebuah skenario penipuan baru pun dirancang. Lebih licik dan kejam. Mereka memutuskan untuk menipu seorang pengusaha kaya. Dengan kecantikan Ratih dan kelihayan Joko, mereka yakin ini akan menjadi tangkapan besar. Mereka mulai beraksi. Ratih mengubah penampilannya menjadi seorang gadis baik-baik, terpelajar, yang terpaksa bekerja karena masalah keluarga. Joko akan berperan sebagai kakak laki-lakinya yang penyayang. Sasaran mereka adalah pria-pria paruh baya kaya yang sering datang ke kafe-kafe mewah. Akhirnya, mereka menemukan sasaran yang sempurna, seorang pria bernama Pak Tono. Usianya sekitar 50 tahun, berpakaian rapi, mengendarai Mercedes hitam, dan sering duduk sendirian di sebuah lounge musik. Ratih memulai sandiwaranya. Ia tak sengaja menumpahkan jus ke kemeja Pak Tono. Ia panik meminta maaf, berlagak polos. Pak Tono hanya tersenyum ramah dan berkata tidak apa-apa. Hari-hari berikutnya, Ratih kebetulan bertemu lagi dengan Pak Tono. Mereka mulai mengobrol, semakin akrab. Ratih menceritakan kisah sedihnya. Pak Tono mendengarkan dengan sabar, kadang memberi nasihat. Ia memperlakukan Ratih dengan sangat baik tapi tetap menjaga jarak, membuat Ratih semakin yakin ia adalah pria baik-baik. Merasa waktunya tepat, Joko pun beraksi. Ia bertemu dengan Pak Tono, berpura-pura sebagai kakak yang putus asa. Ia menangis, menceritakan penyakit ibunya, biaya rumah sakit yang besar, dan memohon pinjaman. Ia bahkan menyindir bahwa ini adalah kesempatan bagi Pak Tono untuk membuktikan perasaannya pada Ratih. Pak Tono mendengarkan semuanya tanpa ekspresi. Setelah Joko selesai, ia hanya mengangguk pelan, lalu mengeluarkan ponselnya. Jemput saya di lounge. Bawa dua aktor ini juga. Pertunjukan sudah selesai. Joko dan Ratih membeku. Mereka dibawa ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Beberapa pria bertato sudah menunggu. Pak Tono duduk di sebuah kursi. Wajahnya yang ramah telah hilang, digantikan oleh tatapan dingin dan kejam. Ia bukan pengusaha biasa. Ia adalah Bos Tono, seorang gembong dunia hitam yang namanya saja sudah membuat preman kecil gemetar. Sandiwara kalian bagus juga, kata Bos Tono dingin, tapi kalian salah panggung. Joko dan Ratih gemetar ketakutan. Ampun bos, kami tidak tahu siapa Anda, kami hilaf. Joko merangkak, memohon di kaki Bos Tono. Ampun, Bos Tono tersenyum. Boleh, tapi di duniaku, ada aturannya, berani berbuat, berani menanggung akibat, dan hukuman pun dimulai. Anak buah Bos Tono menyeret Joko. Mereka tidak memukul wajahnya. Mereka mengambil sebatang besi dan menghantam kedua lututnya berkali-kali. Joko menjerit lalu pingsan. Mereka melanjutkan dengan palu, menghancurkan kedua tangannya. Mereka tidak membunuhnya, mereka membuatnya cacat seumur hidup. Berikutnya Ratih. Ia sudah terkencing-kencing ketakutan. Bos Tono menjambak rambutnya. Kau ingin status yang bersih? Ingin jadi nyonya? Baik. Aku akan memberimu pekerjaan. Kau akan menggunakan asetmu itu untuk membayar utangmu. Masa lalu Ratih sebagai pelacur terungkap, dan kini ia ditelan oleh masa lalunya sendiri. Ia dilempar ke rumah bordil paling kumuh milik geng itu. Ia dipaksa melayani pelanggan paling rendah. Setiap hari adalah siksaan. Dan yang terburuk pun tiba. Hidup di lingkungan kotor, keduanya terjangkit berbagai penyakit kelamin. Bukan hanya sifilis seperti Bambang, tapi juga gonore, kutil kelamin, bahkan HIV. Tubuh mereka mulai membusuk, bernanah, dan berbau. Joko terbaring di sudut gelap,
hidup dari belas kasihan orang. Ratih masih harus menyeret tubuhnya yang sakit untuk melacurkan diri setiap malam. Wajahnya yang dulu cantik kini bengkak dan penuh bekas luka. Akhir tragis mereka adalah bukti nyata dari ungkapan si jahat dibalas jahat. Mereka menabur angin dan kini menuai badai. Setahun kemudian, Buningsih ada urusan ke Jakarta. Mendengar ada warung nasi Rames Bu Sastro yang terkenal enak di Jakarta Pusat. Ia pun mampir. Saat masuk, ia tertegun. Gadis yang sedang sibuk di depan, dengan wajah ceria dan senyum ramah, tak lain adalah Sari. "Sari, kamu Sari kan?" gagap Buningsih. Sari menoleh, sama terkejutnya. Ia langsung mengenali tetangga baik hati yang dulu tidak ikut menghinanya. Ia berlari, menggenggam tangan Buningsih. "Buningsih, kenapa ibu bisa di sini?" Keduanya duduk dan bercerita. Buningsih melihat kehidupan baru Sari yang sejahtera, ia sangat senang tapi juga penasaran. Ia bertanya tentang masa lalu Sari, awalnya ragu, tapi melihat ketulusan di mata Buningsih, Sari menceritakan semuanya. Kebenaran bahwa Bambang mandul, sandiwara kejam ibu mertuanya, semua ia ceritakan dengan tenang, tanpa dendam. Buningsih terdiam, lalu menggebrak meja dengan marah. "Ya Tuhan, jadi seluruh desa ini ditipu oleh mereka. Kasihan sekali kamu, Sari, bebanmu selama ini begitu berat." Hari itu, Buningsih tidak langsung pulang. Ia menginap, bertemu Pak dan Bu Sastro, melihat kehidupan baru Sari yang penuh cinta. Sebelum pulang, Sari membungkuskan banyak oleh-oleh, tapi yang paling berharga yang dibawa pulang oleh Buningsih adalah kebenaran. Setibanya di desa, Buningsih langsung pergi ke warung di depan balai desa tempat para ibu-ibu biasa berkumpul. Ia menceritakan kembali kisah Sari apa adanya. Cerita itu meledak seperti bom. Semua orang terkejut, kemudian marah. Mereka sadar betapa bodohnya mereka telah percaya pada Bu Hartini. Mereka merasa bersalah karena telah menghina seorang wanita tak bersalah, dan kemudian, karma yang nyata mulai mereka rangkai, menjadi sebuah cerita nasihat yang menyebar kemana-mana. Orang-orang mulai menjauhi Bu Hartini. Ia bukan lagi korban yang patut dikasihani, ia adalah jelmaan iblis. Kemanapun ia pergi, orang-orang akan menunjuk dan berbisik. Tak ada yang mau menjual sayur padanya, tak ada yang mau bicara dengannya. Terisolasi dan disiksa oleh rasa bersalah, Bu Hartini menjadi gila. Orang-orang sering melihatnya duduk di bawah pohon beringin, kadang tertawa, kadang menangis meraung-raung, memanggil nama anak dan menantunya. "Bambang, Sari, pulanglah nak, ibu salah." Kemudian, kabar tentang Joko dan Ratih pun sampai ke desa. Seorang warga desa yang bekerja sebagai kuli panggul di Pasar Induk Jakarta kebetulan melihat Joko. Ia tidak lagi gagah, ia duduk di kursi roda butut, kedua kakinya mengecil, kedua tangannya cacat. Ia mengemis di sudut pasar. Kabarnya, ia salah menipu bos preman besar, dipukuli hingga cacat. Beberapa bulan kemudian, kabar yang lebih mengerikan datang. Seorang pemuda desa, saat pergi ke sebuah lokalisasi murah di kota, terkejut saat menyadari salah satu pelacur di sana adalah Ratih. Ia tidak lagi cantik, wajahnya bengkak, dan penuh bekas luka karena penyakit dan pukulan pelanggan. Kabarnya, ia dipaksa kembali ke dunianya yang lama untuk membayar utang. Setiap berita tentang para pelaku kejahatan itu sampai ke desa, membuat orang-orang merasa jijik sekaligus puas. Itu adalah harga yang pantas untuk dosa-dosa mereka. Sementara mereka yang menabur angin menuai badai, kehidupan Sari justru semakin bersinar. Suatu malam akhir pekan di warung nasi Rames Bu Sastro, suasana begitu ramai dan hangat. Sari berdiri di depan, senyumnya tak pernah pudar. Pak Sastro membantunya membakar iga, sesekali menatap anak angkatnya dengan bangga. Bu Sastro duduk di kasir, wajahnya memancarkan kebahagiaan. Mereka telah benar-benar menjadi sebuah keluarga, kontras yang begitu jelas. Di satu sisi, kehidupan yang damai, bahagia, dan sukses, dibangun di atas kebaikan dan kerja keras. Sari, di sisi lain, akhir yang tragis, kotor, dan menyakitkan bagi para pelaku kejahatan seperti Bu Hartini, Bambang,
Joko, dan Ratih. Perbedaan itu menciptakan rasa puas yang mendalam di hati para pendengarnya. Kisah ini berakhir di sini. Bukan hanya cerita tentang kehidupan seorang wanita, tapi juga sebuah penegasan yang kuat dan memuaskan. Hukum karma itu ada, berputar, dan tidak pernah salah alamat.